It is literally impossible to be a woman. You are so beautiful and so smart, and it kills me that you don't think you're good enough. Like, we have to always be extraordinary. But somehow we're always doing it wrong. Like, you have to be thin, but not too thin. And you can never say you want to be thin. You have to say you want to be healthy, but also you have to be thin. You have to have money, but you can't ask for money because that's crass. You have to be a boss, but you can't be mean. You have to lead, but you can't squash other people's ideas. You're supposed to love being a mother, but don't talk about your kids all the damn time. You have to be a career woman, but also always be looking out for other people. You have to answer for men's bad behavior, which is insane, but if you point that out, you're accused of complaining. You're supposed to stay pretty for men, but not so pretty that you tempt them too much or that you threaten other women, because you're supposed to be a part of the sisterhood, but always stand out and always be grateful. But never forget that the system is rigged, so find a way to acknowledge that, but also always be grateful. You have to never get old, never be rude, never show off, never be selfish, never fall down, never fail, never show fear, never get out of line. It's too hard, it's too contradictory, and nobody gives you a medal or says thank you. And it turns out, in fact, that not only are you doing everything wrong, but also everything is your fault. I'm just so tired of watching myself and every single other woman tie herself into knots so that people will like us. And if all of that is also true for a doll, just representing a woman, then I don't even know. Merasa relate belum sama? Berat ya? Berat ya, Berat, ini berat. langsung kayak, Saya mau nangis nih nonton. saya langsung kayak, gue banget lagi. Nah banyak nih yang senyum-senyum kan, gitu kan. Itu kayak mungkin senyum, mungkin apa, kayaknya gue gitu kan. Oke, buat teman-teman, buat introduction aja, teologi of the body itu adalah, atau biasa dikenal sebagai teologi tubuh, itu adalah ajaran dari Saint John Paul II kedua. Bagaimana beliau menguak tentang tubuh manusia, bagaimana kita berelasi dengan sesama dan sebagainya. Dan di sini kita mau menguak versi untuk wanita lebih khususnya ya. Oke, kita langsung lanjut aja ke Kak Feli dulu. Langsung. Langsung aja kita tanya. Karena biasanya kalau cewek-cewek itu kan pertanyaannya banyak ya. Biasanya diam. Di sini kayak langsung jodor gitu ya. Langsung banyak. Aku mau nanya dong ke Kak Feli terlebih dahulu. Kalau dari Kak Feli sendiri, Kak Feli dari pengalaman hidup Kak Feli terutama ya. Iya. Kak Feli pernah ngerasa gak sih pernah ngalamin gak stereotip yang menurut Kak Feli selama hidup Kak Feli ini tuh kayaknya gue dapet stereotip ini tapi ya bukan gue gitu. Oke. Sebelumnya selamat sore teman-teman semuanya yang ada di sini maupun menyaksikan secara online. Kalau tadi kita udah ngelihat videonya, abis itu pertanyaannya adalah seputar stereotip yang dicap ke wanita gitu. Kayak yang tadi di share juga gitu di videonya. Kayaknya siapa di sini setuju cewek-cewek kita harus selalu tampil cantik. Nah itu ada kakaknya yang habis pakai lipstik. Enggak. Tenang Kak, jangan adu mampus gue Kak, tenang Kak. Saya juga sebelum masuk ke tempat ini saya juga harus pakai lipstik dulu. Karena kalau enggak ntar pucet ya kan. Harus gambar alis dulu ya kan. Harus nyisir dulu hari ini enggak hair dryer bodo amat ya. Biar dia kering sendiri. Kayaknya kalau menjadi perempuan tuh harus selalu perfect gitu. Secara looks. Karena wanita yang pertama dilihat itu adalah dari tampilannya. Nah, stereotipnya wanita yang aku terima, mungkin ada yang tahu aku sebelumnya atau ada yang sempat ngeliat dari Instagram aku. Jadi aku itu dari kecil nih ada mama aku di sana. Jadi dari kecil tuh, hai mama. Jadi bisa dikonfirmasi ya, Iya, bisa langsung. Aku dari kecil tuh tomboy. Jadi aku tuh cowok banget. Sampai dewasa aja rambutnya maunya pendek.
terus kelakuannya petakilan udah kayak laki banget. Sampai akhirnya masuk ke dunia kerja atau pertemanan, rambut bondol, badan kurus, boro-boro dandan, alis udah kayak apa juga nggak tahu. Pernah sekali waktu awal-awal nge-MC, lipstick pakai, alis nggak digambar, kayak Bening gitu ya. iya, jadi kayak polos-polos aja. Terus aku bahkan nih mohon maaf, aku sempat dicap penyuka sesama jenis karena dengan rambut kayak gitu. Terus apa namanya? Pernah pakai anting sebelah doang, itu perkara jatuh, bukan apa-apa, perkara jatuh. Dulu pernah tindik-tindik kayak gitu ya, kayak namanya juga mencari jati diri ya, Betul. tapi hanya dari looks-nya aja, aku mendapatkan stereotip kalau ditambah lagi tatoan gitu ya, pokoknya udah dicap nggak bener. Nah kalau misalnya kita mau ngomongin bener nggak bener kan kayak bukan tugasnya manusia untuk ngecap nggak sih? Jadi kalau dibilangin stereotip itu ada banget, bahkan sampai sekarang gitu kan. Kayak rambut udah dipanjangin juga ada aja tetap dandan dikit kek, kamu kayaknya terlalu ini kayak siap. Kayak kalau lagu tuh never enough. Never gitu, enough, kayak jelek ya, kayak bener, gitu. bener. Never enough. Iya. Oke, noted. Itu kayak kalau di dunia pasti aku yakin sih, nggak cuma Cafe doang dan teman-teman di sini mostly mungkin nggak langsung Iya. nancep itu mungkin Iya, ya. Mungkin iya. tapi mungkin di dalam diri kita, bahkan personally aku sendiri juga pernah kayak gitu. Yes, Dan yes. itu merupakan hal yang kayak ya common lah ya kalau Betul, betul. apalagi di 2025 seperti ini ya, kayaknya harus badannya gitu. Iya, kayak pokoknya kalau pakai baju harus yang kelihatan lekukan. Mohon maaf saya demennya pakai baju gombrong gitu. Iya, kalau enggak yang kalau begini sedikit agak kelihatan kulitnya sedikit Iya, gitu ya. Iya. heeh. Oke, thank you banget nih Kak Feli. Nah, aku mau ke sebelah sini ke Kak Lia. Gimana dong dari pendapat Kak Lia sendiri terkait stereotip yang diterima oleh khususnya dari untuk Kak Feli sendiri nih. Gimana dong? Kita pengen tahu dari Kak Lia sendiri gimana? Stereotip itu kan adalah pandangan manusia ya, yang dibentuk sama manusia lewat culture, lewat lewat pandangan-pandangan yang ada di dalam dunia ini gitu. Perempuan itu harusnya begini. Nah, stereotip itu akan dengan mudahnya menggoyahkan perempuan pada saat perempuan nggak ngerti, nggak embrace dia punya jati diri sebagai perempuan. Perempuan ya udah, gue lahir nggak ada penis, ya gue perempuan. Udah gitu kan, maksudnya Ya, kan. Tapi dia nggak ngerti perjalanan perempuan itu gimana, dia dipanggil untuk apain dan sebagainya. Akhirnya karena dia juga nggak tahu identitasnya sebagai perempuan itu dengan benar-benar, akhirnya dia menerima stereotip dari orang itu dan stereotip tertentu yang menjadi yang sering diomongin itu yang diambil sebagai identitas dia. Kalau dia nggak cukup kuat gitu sebagai pribadi. Nah itu yang akhirnya bikin masalah. Padahal kalau kita dari awal udah tahu aja jati diri kita sebagai anak Allah, itu sebenarnya lebih memudahkan lah. Iya. Gitu. Ya, isu-isu insecurity segala macam-macam itu bukan yang nggak pernah ada ya, pasti ada lah ya nama manusia. Betul. Cuman dengan lebih mudah dihandle gitu. Jadi ya itu sih pandangan saya soal stereotip ya. Stereotip. Mungkin kalau dari Kak Feli sendiri stereotip itu sebenarnya udah berapa lama nih? Sebenarnya kayak itu kan bisa jadi kayak rantai yang mengikat. Kayak gitu. Iya. Itu berapa tahun tuh Kak? You settle with that problem gitu loh. Dari kecil ya. Dari kecil saya udah kayak anak laki banget gitu loh. I live with it gitu kan. Even sampai sekarang gitu. Tapi akhirnya ya mungkin bener kata Celia juga gitu ya. Karena ketidaktahuan kita sebagai manusia, sebagai wanita. Sebenarnya wanita tuh di mata Allah tuh seperti apa gitu. Mungkin karena itu yang kita lihat, yang kita dengar adalah cap-cap dari manusia yang ada di sekitar kita. Jadi kayak, oh aku begitu ya. Dengan begitu kayak kita jadi mengamini gitu. Betul. Jadi kayak kan katanya you are what you think gitu. Jadinya ya terbukti aku dari kecil sampai sekarang kadang aku juga ngerasa iya sih gue kayak setengah laki setengah perempuan ya gitu, kayak maksudnya beda gitu, cuman kayak ya udah sih lebih ke embrace aja ya inilah aku gitu. Iya, betul.
Kak boleh di-spill sedikit nggak nih untuk Kalia? Sebenarnya gambaran perempuan menurut Theology of the Body itu gimana sih? Gambaran perempuan nih secara... Biar nggak bingung-bingung Ya, biar lagi nggak nih kita bingung-bingung nih ya. lagi nih teman-teman. TOB mulu jelasin apa ya gitu. Oke, buat yang belum familiar dengan TOB itu adalah Theology of the Body. Bahasa Indonesianya teologi tubuh. Teologi tubuh itu adalah kumpulan pengajaran dari Paus Yohanes Paulus kedua waktu masih belum saint ya, waktu beliau mengadakan Wednesday Audience setiap hari Rabu, itu dari tahun sekitar 79 sampai 84. Dan teologi tubuh itu mengangkat soal penghargaan terhadap tubuh, dignity kehidupan ya, dignity of life gitu ya. Lalu juga pengertian soal mencintai ya, dan kemudian teologi tubuh itu ingin menjawab dua pertanyaan besar dalam hidup manusia, yaitu satu, untuk apa sih saya lahir di dunia ini? Apa cuma numpang lewat doang? Yang buat cewek-cewek di sini ya gede, menstruasi, habis menstruasi kemudian kuliah merit hamil punya anak, kegedean anak, nanti ngawinin anak, udah gitu ngedein cucu, udah gitu. Cuman begitu doang atau apa sih sebetulnya gitu. Yang pertama itu. Jadi kita tuh meaning kita ada, eksistensi kita di dunia ini tuh mau ngapain gitu. Yang kedua adalah gimana caranya kita bisa truly happy. Karena hari ini happiness itu menjadi sesuatu yang susah nggak susah. Gampang seakan-akan superficial. Semua yang kita lihat di Instagram flexing, wah she's happy, flexing terus gini. Kita pikir dia happy cuma sebatas itu. Tapi what is the true happiness itu juga kadang-kadang menjadi suatu, bukan kadang-kadang, saya rasa itu it's a $1 million question gitu ya. Yang si tante, mama, yang sorry nih tante udah umur segitu juga mungkin ada pertanyaan mendasar gitu. Apa sih yang bikin saya happy? Yang benar-benar itu pertanyaan yang sama dari, ya anak kecil mah belum ngerti ya begituan ya. Tapi waktu kita udah mulai dewasa, udah mulai bergaul dengan hidup, itu menjadi pertanyaan yang benar-benar apa yang benar-benar my truly happiness. Nah, perempuan akhirnya akan kembali kepada pertanyaan-pertanyaan itu dalam TOB. Di mana waktu dia kemudian memeluk jati dirinya sebagai perempuan, yang seakan-akan sekarang di dunia seakan-akan menjadi sesuatu yang kalah dalam tanda kutip. Karena kesannya kita itu dinilai inferior. Betul. Padahal nggak ada yang tahu aja kalau kita tuh kuat banget gitu, ya Nggak kelihatan kan? aja ototnya gitu. Lihat aja gitu ya, bisa hamil kembar gitu kan, ntar ngelahirin, selamat berjuang. Nah, itu sakitnya itu katanya tuh kalau ngelahirin tuh nggak nakut-nakutin ya, tapi itu memang alami dan perempuan pasti akan dikasih kekuatan untuk melakukan itu karena itu adalah sesuatu yang gifted gitu. Katanya tuh kayak ada 72 bones yang patah katanya waktu. Dan itu kekuatan perempuan melalui dalam kata kutip keringkihannya. Dan yang seperti ini tuh kadang-kadang dinilai oleh dunia sebagai sesuatu yang sambil lalu. Ya, gitu. betul. Dan kemudian belum lagi pengertian tentang national meaning dari perempuan. Kalau di TOB itu ada yang namanya national meaning, di mana perempuan itu panggilannya adalah menerima. Ya, dari dia mampu menerima, dia kemudian dimampukan untuk memberi. Kalau cowok yang minggu lalu ikut soal yang cowok, panggilannya adalah memberi. Ya, udah kelihatan lah dari anatominya lah. Ya kalau cowok kan begini ya, saya ngomong gamblang aja ya, semua udah pada gede di sini. Cowok kan begini ya, kalau cewek kan begini. Nah, dari anatominya aja udah jelas begini, itu buat ngasih. Yang dikasih apa? Kan kehidupan. Yang perempuan yang model yang kayak begini, vagina, itu menerima. Tapi dari awal nih ibu-ibu di sini yang sudah membesarkan anaknya, dari hari kita hamil, melahirkan anak, sampai ngegedein anak, nggak ada satu hari pun yang tidak memberi.
Karena it's a calling of a woman setelah dia dimampukan untuk menerima. Karena nggak semua orang lo mampu menerima. Nggak semua orang mampu menerima, apalagi kalau dia nggak percaya sama sang pemberi. Kalau dia nggak percaya sama sang pemberi, nggak percaya sama Tuhan, sang pemberi kehidupan, dia akan menolak. Dia akan menolak dengan cara apa? Akhirnya dengan cara apalah, kontrasepsi dan sebagainya. Dia nggak percaya kalau Tuhan akan mencukupi dan sebagainya. Ya itu kemudian turunan-turunannya. Iya, betul. Gitu. Jadi intinya adalah kemudian membawa perempuan kembali kepada panggilan yang sesungguhnya. Itu apa? Panggilan sesungguhnya itu apa gitu ya. Karena kan kita juga tahu ya, maksudnya di era ini khususnya ya, di era ini banyak sekali twisted statement gitu loh. Kayak banyak pemikiran-pemikiran orang yang membuat kita kayak ini kayaknya gue deh. Jadi kayak kita self-diagnose diri kita sendiri terhadap statement-statement yang udah dicuap-cuapkan di social media. Dan itu sadly to say itu adalah kadang ya kayak seakan-akan udah kayaknya gue banget tapi kok kayaknya bukan. Jadi kita secara perlahan kehilangan jati diri kita karena kita nggak bisa menyalahkan social media terus sebenarnya. Karena kita hidup di dalam social media tersebut bukan. Jadi kayak itu gimana ya caranya gitu. Oke, untuk membahas ini semua kita mau gali lebih dalam lagi nih. Siap. Kita mau gali lebih dalam tentang fisik. Kita berbicara fisik dulu nih, kita balik lagi ke Kak Feli lagi. Siap. Nah, dari pengalaman Kak Feli sendiri, dari pengalaman Kak Feli terutama appearance kayak gitu. Kak Feli pernah gak sih ngerasa yang kayak, ih kok kayaknya gue dijudge yang benar-benar sampai kayak, mak jreng, bukan gue deh, stop. Kita pengen tahu lebih dalam dong tentang itu. Iya, kalau misalnya lebih dalam mungkin aku ceritain waktu kayaknya sebenarnya dari SMA, cuman mungkin pas lagi kuliah itu juga lebih ngerasain gitu ya. Kalau kita ngomongin fisik, waktu SMA rambutku kebetulan lumayan panjang. Kayak ya secilia lah ya kurang lebih, terus agak panjang, bisa diikat lah. Segini lumayan, itu segitu panjang, bener segitu panjang gitu. Aku pernah cepak guys, terus kayak akhirnya segitu, terus mulai ngeliat gitu kan ya teman-teman yang lain, penampilan cewek-cewek. Kayak gimana sih cewek-cewek pada umumnya, aku mikirnya kayak gitu. Karena somehow aku merasa kok aku kayak bukan cewek pada umumnya ya, kok aku beda gitu. Terus dari secara fisik aja. Habis itu akhirnya aku mulai mengikuti zaman SMA poninya yang aduh kayak poni-poni di depan gitu, ntar cobain poninya yang kayak gimana sih Chibi Maruko-chan ya. Pokoknya yang bisa di create gitu kan, karena ngeliatin yang lain, tapi yang lain sepatunya pantofel saya tetap Keds gitu kan. Habis itu pas kuliah pendek lagi, makin pendek lagi pakaian. Kalau yang lain pada cantik-cantik gitu pakai, iya ini pakai dress karena lagi hamil aja gitu. Maksudnya kalau ngomongin sekarang gitu ya. Pada zaman itu terus ya udah pokoknya sama sekali nggak mikirin yang namanya appearance unless lagi mau kerja, mau nge-MC. Kalau mau nge-MC kan emang harus profesional gitu ya. Jadi kayak seolah-olah oke gue akan tampil cantik ketika gue mau dibayar aja. Kasarnya gitu ya. Ketika gue harus ngomong di depan umum gitu. Terus ya udah lama kelamaan tuh jadi banyak tuh yang kayak pantesan aja Vel nggak ada yang mau sama lo. Pantesan aja nggak ada yang naksir sama lo. Lo tuh terlalu tomboy banget, terlalu nggak nampilin sisi feminim lo gitu. Kayak lo lebih rapih dikit dong kayak gitu. Coba tuh nih gue ajarin gambar alis. Nih kayak gini nih pakaiannya tuh kayak gini gitu. Jadi kayak terus ya Velinya juga iya aja gitu kan ya. Jadi kayak secara dari segi fisik pun kayak pada waktu itu sih kurus ya. Terus ada lagi yang bilang lo terlalu kurus. Terus tapi kayak bukannya katanya cewek-cewek katanya kurus. Kayak papan gitu ya. Iya tinggi putih apa kayak. Pokoknya udah kayak gitu-gitu tuh mikirnya kayak. Iya jadinya terbawa arus tadi itu kan. Betul. Dan itu di masa kuliah terus sampai pada akhirnya saya menjomblo kurang lebih 8 tahun. Dan itu beberapa teman juga jadinya menyalahkan karena appearance.
aku yang katanya tidak appealing buat orang-orang, maksudnya cowok-cowok, ditambah lagi being alpha female yang kayaknya gue strong, jadi kayaknya cowok-cowok juga jadinya minder, makanya lo lebih cewek dong, digitu-gituin. Jadi kayak sampai kuliah terus udah mulai masuk kerja kayak itu constantly ada terus. Ada terus ya kan? Ada aja. Dan maksudnya ketika kakak mengiyakan apa Iya. yang stereotype itu kayak itu Iya. kan kayak syarat nih, lu kalau mau jadi cewek yang cakep rambutnya panjang dong. Iya, Beneran iya. dipanjangin. Nah, Sempet lagi. Sempet. Ngikutin lagi. Ngikutin lagi kan, beneran Sempet, dipanjangin. Nah, heeh. pertanyaan aku adalah pernah nggak kakak berpikir gitu di momen itu gue beneran happy gak sih? Tentu tidak dong jawabannya. Tentu tidak karena pada zamannya itu gerah. Kalau cuci rambut lama gitu kan ya. Cuman tapi kayak ya udah deh gue coba deh barangkali bener kali iya gitu. Siapa tahu dengan gini ada gitu yang mau WhatsApp gue gitu. Enggak juga Kak, enggak juga gitu. WhatsApp juga cuman kode verifikasi ya yang maksudnya. Bener, Iya, WhatsApp iya. nitip absen. Iya, Ya titip elah. absen, minta Gitu. tolong gitu. Lu masuk Iya. gak tipsen dong gitu. Makanya. Iya. Jadi kayak enggak juga gitu. Makanya kayak tadi dibilang kayak apakah kita juga jadi happy? Enggak juga karena ngikutin orang lain jatuhnya Oke, gitu. dari pengalaman Kak Feli sendiri setelah melewati berapa tahun baru kakak bisa menerima this is me as a woman. Itu umur berapa tuh? Atau misalkan pas di fase kehidupan pas kapan bisa gitu? Kayaknya belum lama ya. It's okay. Kayaknya belum lama ya. Iya. Ketika pada akhirnya ngerasa oh ada seseorang yang benar-benar melihat gua apa adanya. Nah, Jadi kayak oh ternyata pria juga akan melihat wanita bagaimanapun fisiknya, bagaimanapun rupanya, bagaimanapun tampilannya ketika dia emang pede aja gitu sama dirinya sendiri. betul. Kayak ya udah gua begini, lo terima gua atau enggak, kalau lo oke, gas. Maksudnya kita jalan gitu. Tapi agak menyedihkan ya. Jadi kayak nunggu dilihat orang lain dulu ya Ci ya. Baru nyadar nih mesti nunggu dilihat orang lain dulu baru melihat diri sendiri. Itu mungkin karena ketidaktahuan untuk bisa mendapatkan kepercayaan diri itu sendiri. Karena kayak masih bingung emang seharusnya tuh aku sebagai perempuan seperti apa sih kayak gitu. Oh aku pernah ya waktu SD. Ini jadi tiba-tiba inget. SD sumpah SD jadi segitunya nggak diterima ya karena appearance ya. Jadi ada aku sampai inget banget ini cewek-cewek teman-teman SD mereka punya geng, nama gengnya adalah Scream. Jadi kalau ketemu gua di rumah latihan untuk teriak kayak gitu kayak teriak cewek gimana ya supaya bisa diterima sama geng cewek-cewek ini. Iya. Gue udah latihan juga, udah pakai roknya tuh agak pakai kaos kaki panjang. Iya. Biasanya ya Ellen aja nggak pakai kaos kaki gitu kan ya. Iya. Terus udah aku udah belajar ini nih, boleh nggak ikutan? Enggak juga diterima. Akhirnya saya ngikut ke geng yang cowok-cowok. Gara-gara mereka suka ke rumah saya metik pohon mangga. Udah temenan sama yang cowok-cowok, yang cewek-cewek marah. Kayak ini gimana nih? Jadi kayaknya kebingungan itu juga udah ada dari kecil gitu. Jadi ketika udah besar pun ketika ditanya pas kapan akhirnya ngerasa oke, this is me gitu ya. Di momen-momen yang ngerasa kalau ketika ada orang lain yang menerima gue apa adanya, gue juga jadi mau menerima diri gue sendiri gitu. Oke, keren. Enggak keren, sedih. Justru keren itu ketika kakak menceritakan itu dan udah nggak ada rasa sakit di hati. Oh iya bener, Iya ketawa ya. Ketawa kan. Lebih kayak lucu Biasanya ya. kalau misalkan masih ada sesuatu yang ganjel, kita apalagi cewek, jangan dikorek deh gitu. Nggak Mungkin bisa sekarang aja. boleh ketemu sama teman-teman SD-nya terus teriak. Iya. Kan sekarang udah Nona Feli kan. Bener. Nah itu beda pasti. Iya bener, yang ada mereka WhatsApp, apa kabar? Lo kemana aja? Nama gue aja Nona. Oh iya betul. Nona nih yang kemarin lu Bener. sempet tolak bener. Ya. Oke, thank you banget Kak. Iya. Gimana dari Kalia sendiri? Kita pengen tahu dong dari cerita-ceritanya Kalia ini, terutama dari sisi TOB sendiri sih. Itu ada any tanggapan, any suggestion, any comment?
Segini ya, sebetulnya kalau dari TOB sendiri itu kan sebetulnya lebih ke penghargaan terhadap tubuh, ya Iya, kan, betul. dan panggilan dan sebagainya. Tapi untuk gambar diri, yaitu akan sangat berelasi dengan bagaimana kita memandang tadi panggilan kita sebagai perempuan, ya. Mm-mm. Kalau yang minggu lalu ikut, bukan minggu lalu, bulan lalu ikut, Bulan lalu. temanya apa ya, glow juga ya, bukan ya? Grow, Eh, man up. Man Up. Man Up minggu lalu itu bulan lalu itu cowok itu memimpin aduh lupa ada 3 provide and what the other protect Protect. ya itu. Sedangkan untuk perempuan itu lebih ke help, nurture and comfort. Nah, Nah. catat, guys, catat. Iya kan? Help, nurture, comfort. Help sendiri kesannya karena kita sekarang ada istilah helper ya. Iya. Kesannya Helper. pembokat banget kan ya. Iya. Waduh gue jadi pembokat kesehatan kaki laki-laki. Oh mohon maaf lahir batin. Terima Iya. kasih gue udah sekolah tinggi-tinggi. Betul. Suruh jadi kesetan. Oh enggak, terima kasih gitu kan. Iya. Padahal bukan itu maksudnya. Padahal bukan itu maksudnya waktu kita kembali ke kejadian bab 1, bab 2. Di mana perempuan diciptakan waktu itu di sisi Adam. Dan kemudian Allah bilang aku menciptakan perempuan untuk yang sepadan. Sepadan itu biarpun itu helper, tetap sepadan itu bukan pembokat. Iya. Betul. Sepadan itu ya iya sama. Bukan di bawahnya bukan gitu di ya. bawah. Tapi bersama-sama berjalan bersama laki-laki kita menolong dia untuk melaksanakan panggilannya sebagai laki-laki. Dan dengan begitu dia melengkapi kita perempuan untuk melaksanakan panggilan kita sebagai perempuan. Betul. Dan yang kedua nurture. Nurture kita semua pasti cewek-cewek di sini mau udah married mau belum married pasti punya insting itu. Nurture itu kan merawat ya. Merawat, Betul. betul. Merawat ya. Pasti perempuan-perempuan itu punya mau udah oma-oma kayak ya kecuali dia udah demensia ya. Dia udah nggak tahu bagaimana cara merawat diri ya. Tapi perempuan akan selalu punya biarpun tadi dibilang tomboy banget, Betul. tapi pasti ada sisi dari perempuan yang pasti juga nurture, pengen Betul. merawat diri dulu. Aku ngomong yang diri dulu, yang buat sendiri. Dan kemudian dalam perjalanannya jadi merawat orang lain. Mhm. Dan comfort adalah memberikan satu yang nyaman bagi sekitarnya. Iya. Jadi waktu perempuan ya datang gitu ya ke Scream tadi. Iya. Gengnya. Pertanyaanku adalah apakah dia memberikan comfort pada sekitarnya? Nah, At least not to my ear. yes. Gitu kan, gitu kan. Misalnya ini cuma contoh dari Iya, saya, betul. cuma contoh. Tapi intinya adalah comfort adalah kita perempuan dipanggil menjadi perempuan-perempuan yang punya kemampuan untuk walau kita ada Ikna datang, gue bilang oh Ikna mau datang, gue kebayang kalau Ikna datang, wah kayaknya adem nih. Apa kalau Feli datang bawaannya menyenangkan nih gitu. Oke. Atau jadi kalau Lia datang julid banget nih orang gitu. Apakah jadi yang seperti itu? Kita semua perempuan dipanggil dengan apa ya, dengan panggilan-panggilan itu akan satu sesi sendiri sih. Iya. Ini Iya. cuman spill out contohnya aja gitu. Iya, iya. Tapi itu membawa kita pada pengertian what should I do as a woman Oke. gitu. Dan itu pun bukan berarti kita nggak bisa memimpin, kita nggak bisa jadi berkarir, nggak dengan menjadi helper, nggak bisa jadi top of the I don't know CEO whatever gitu kan. Iya, betul. Enggak juga gitu. Kita bisa cuman akan kembali pada harkat dan martabat kita sebagai perempuan. Iya. Di mana waktu kita melakukan itu, kita akhirnya menjadi truly happy. Karena apa? Karena sekarang banyaklah pertanyaan-pertanyaan cewek-cewek nih ngomong soal alpha female tadi. Iya. Ada nih misalnya alpha female di rumah tangga gitu ya. Mhm. Cuma kalau dia mau jujur gitu. Misalnya ya dia begitu karena misalnya suaminya tertindas karena kealfaan female-annya dia Iya, gitu iya. misalnya, Betul. misalnya. Cuman terus udah gitu dia tidak mampu mengekspresikan nggak helping, nggak nurturing, nggak comforting ya karena dia berasa ya the situation push me menjadi orang yang seperti ini gitu. Cuman kalau kita benar-benar mau tanya ke dia, are you truly happy? Mungkin jawabannya enggak. Yes. Lelah Capek loh. jawabannya sebenarnya. Capek. Lelah loh. Iya. Jadi perempuan yang begitu tuh capek loh.
nggak menyenangkan. Kalau misalnya bisa gue ngikutin suami gue aja diputusin, bukan diputusin ya. Maksudnya dia Dengan ngambil keputusan-keputusannya dia. gitu. Biarpun kadang-kadang kita bener apa enggak ya, tapi at least kita belajar percaya pada keputusan. Kalau bisa begitu, jangan-jangan kita memilih yang seperti itu, Oke. Iya. ya kan? Iya, Tapi karena iya. keadaan aja, Iya, betul. kan? Iya. Gitu. Iya. Gue nggak tahu nih agak kemana-mana. Enggak, it's okay. Apa Nyambung. namanya? Pas banget kalian tadi ngomong tentang alpha female. Nah, Yes. aku pengen tahu dong dari Kak Felis ini sebenarnya tuh tipikal yang mana nih? Alpha atau Omega. omega? Atau Telur beta dong gue. Ini suami saya juga ada jadi bisa langsung dikonfirmasi. Iya, ya. Bapak. Konfirmasi langsung Bisa ya. konfirmasi langsung ya. Ada ibu saya, ada Iya. suami saya, jadi Ini bisa divalidasi. Dari lahir sampai hari ini. Betul, dari lahir sampai hari ini. betul. Kalau di menyangkut soal alpha female, yes. Dengan bangga, saya pernah dan kayaknya masih ada res-resannya untuk menjadi alpha female. Bener banget. Coba yang alpha female juga angkat tangan, jangan ragu. Atau masih bingung maksudnya tuh kayak gimana gitu ya. Tapi dari penjelasannya Cilia juga, kayaknya konsep alpha female itu di aku sendiri jadi terpecah nih. Karena kayaknya being alpha female ternyata tidak sesuai atau kurang sesuai dengan harkat kita seutuhnya jadi wanita kalau tadi dibilangin dari awalnya gitu ya. Karena kan kita menerima ketika kita menjadi alpha female tuh kayak maunya tuh memberi terus mengambil kayak sini gua bisa. Kayak aku jadi mikirinnya tuh kok kayaknya gue sendiri blunder ya sama konsep kesetaraan gender. Kalau cowok bisa, cewek juga lebih bisa. Buktinya gue yang dikasih melahirkan, gue nih yang lebih kuat. Kita malah jadi superior, malah mengecilkan si laki-laki. Betul. Yang mana mestinya dia adalah providernya. Ketika cewek yang ngambil jatah itu, lalu yang jadi perempuan siapa? Yang jadi laki-laki sebenarnya siapa gitu. Aku jadi kepikiran itu gitu kan. Iya. Dan aku ngerasain banget yang namanya menjadi alpha female akhirnya kalau di flashback gitu ya. Oh mungkin ini juga adalah hal yang membuat aku jomblo terlalu lama. Betul. Jadi kayak terlalu mandiri pun nggak baik gitu ya. Segala sesuatu yang berlebihan itu nggak baik gitu ternyata. Walaupun awalnya niatnya baik sebenarnya. Tapi kalau kelebihan ya nggak bisa juga gitu, porsinya harus pas. Sampai pernah ada satu ketika aku dipertemukanlah sama seseorang, dia ngomong kayak lo tuh terlalu kuat, lo tuh terlalu di atas rata-rata, gua minder jadinya. Iya. Akhirnya yang tadinya mungkin punya perasaan yang mutual, dianya mundur. Iya. Karena alpha female-nya Feli pada waktu itu, lo nya aja cemen. Iya. Gitu. Jadinya kayak, oh ternyata kalau dipikir-pikir nggak baik ya, gue jadi merendahkan laki-laki gitu. Padahal sebenarnya mungkin di situ aku jadi ngerasa, kayaknya nih Tuhan pengen ngomong deh sama Feli lewat kejadian ini gitu. Iya. Bukan kemudian pada akhirnya juga jadi menjatuhkan diri sendiri karena kita harus helping, nurture dan juga apa tadi comforting itu enggak juga gitu. Maksudnya benar-benar tepat pada porsinya dan harus mengerti artinya betul-betul gitu ya. Tapi kalau misalnya ngomong being alpha female, wah kayaknya suami saya sih kewalahan sekali ya atas kalau misalnya mau pembenaran dalam tanda kutip, ya saya bisa jadi seperti ini karena keadaan gitu. Aku juga harus membantu keluarga kayak gitu-gitu. Kan kita selalu punya alasan ya kenapa kita menjadi seperti itu. Cuman kalau pada akhirnya kita menjadikan itu sebagai pembenaran ya kita akan gitu terus jadinya. Gitu. Ya kita lumayan sedih juga sih kalau pribadi aku sendiri pun ngelihat dunia sekarang itu lumayan miris gitu. Apalagi aku juga sebagai perempuan juga, kita apalagi tuh yang sempat terkenal yang kayak selain donatur dia ngatur gitu kan. Itu jadi kayak lah kemarin gue dibilangnya kemarin sebelum tragedi ini lagi ngetrennya kalau apa namanya cewek itu bisa sendiri kayak gitu, bisa apa-apa sendiri. It's okay for being an alpha woman. It's okay dan lu dar jadi kayak jatuhnya merendahkan lelaki. Jadi betul. aja. Jadi merendahkan lelaki dengan tameng ya gue bisa sendiri. Dengan tameng
standar lu ya rendah aja, standar gue tinggi. Kayak gitu, tapi sekarang yang ngetren adalah selain donatur dilarang ngatur kayak gitu kan. Iya Jadi benar. jadinya tuh gue kudu naon ya teh. Bener, ya, gimana akhirnya gitu. pusing gitu kan, pusing. Nah oke, daripada kita bingung-bingung bersama, kita tanya lagi langsung Cilia. aja. Gimana Cilia tentang tanggapan dua wanita ini? Pertanyaannya apa ya? Dari tadi ngobrol sama Tanggapan. Sebenarnya tentang femininity di versi TOB ini sih. Gini, femininity dari sisi TOB itu akan kembali tadi balik kepada panggilan tadi, menerima tadi itu. Tapi tadi yang sempat saya katakan gitu, nggak semua orang mampu menerima. Iya. Betul. Karena menerima itu butuh gini. Dulu zaman saya suka ngasih contoh ini, zaman bom dulu tuh di Sarinah tuh ada plastik hitam. Saya kan. ada di situ kejadian. Dikasih plastik hitam biarpun isinya duren gitu ya gitu. Cuma waktu itu dikasih plastik hitam kan agak-agak apaan nih kan? Kita nggak bisa menerima biarpun isinya enak. Betul. Ya kan? Karena apa? Karena kita nggak percaya sama si sang pemberi. Nah, intinya hari ini perempuan-perempuan juga banyak kehilangan, itu sebabnya makanya dari muda, dari single, kalau saya dan suami suka ngomong soal single seksi unholy di relationship, Betul. dari single penting sekali punya hubungan yang erat dengan Tuhan. Ya. Karena Betul. waktu kita nggak punya hubungan erat sama sang pemberi identitas kita, akhirnya kita jadi gampang kayak layangan putus. Jadi bingung. Akhirnya identitasnya tadi kembali balik ke stereotip tadi, lalu kembali balik kepada kebingungan diri sendiri, semuanya dan sebagainya. Being alpha female nggak sebetulnya sih kalau menurut pendapat saya nggak salah-salah juga sih ya. Betul. Maksud saya ya setiap orang tadi karena keadaan, karena situasi, kita menjadi seseorang yang mau nggak mau harus mengambil keputusan dan terbiasa dengan itu. Cuma, nah ini cumanya ini yang berat. Cuma itu menjadi perubahan sebelahangnya. Iya. Bagaimana cara kita mengekspresikan itu menjadi sesuatu yang menjadi benar apa salah? Yes. Saya selalu yang namanya perasaan tuh nggak pernah salah. Oke. Perasaan tuh nggak pernah salah. Tapi bagaimana kita bereaksi terhadap perasaan itu yang bisa bikin jadi salah. Yes. Benar. Gitu. Jadi waktu kita tahu kita punya tendensi untuk ke situ, tapi kemudian kita ingat lagi, oke, this is not my calling, this is not my call. Harusnya itu ada di suami saya, harusnya itu. Nah, gimana caranya kita bisa ngajak ngomong dia? Oke, saya Han, ini ya situasinya tuh kayak begini. Mungkin itu akan ada alpha female yang maksudnya kita akan mengarah ke situ. Yes. Cuman kita mengekspresinya tidak dengar dar-der-dor tadi. Iya. Nah, Tapi bagaimana caranya kita membantu suami kita, pasangan kita, bahkan sampai satu titik mungkin bos kita di kantor. oke. Betul. Oke, atau rekan kerja kita untuk supaya dia mampu menjalankan panggilannya sebagai ya kalau bos agak susah lah ya. Iya. Itu professional thing is different lah ya. Cuman intinya adalah bagaimana terutama terhadap pasangan kita menempatkan dia pada panggilan yang Sepadan sebenarnya, tadi sebenarnya. seutuhnya gitu. Seutuhnya. Nah itu yang perlu latihan. Iya lagi, iya banget. Yang Iya banget. cumannya itu yang kadang-kadang udah keceplosan baru harusnya gue nggak sorry. ngomong, harusnya salah gue gitu kan. Iya. Terus ya udah keburu tercipta, ya akhirnya udah keburu keceplosan ya mohon maaf gitu kan. Iya. Tapi bagaimana cara itu akan keluar, ngomong soal glow up, Yes. kemarin Feli juga di teasernya itu yang dari hati itu terpancar keluar. Iya. Di Amsal juga dibilang dari hati terpancar kehidupan. Bagaimana itu keluar dari hatimu. Nah itu yang harus disekolahin. Iya lagi, Iya. benar. Hati itu yang harus disekolahin. Iya. Nah itu PR besar buat perempuan. Yes. Gitu. PR yang sangat-sangat besar buat perempuan. Masalahnya adalah perempuan itu sering jatuh kepada tipu daya si jahat. Nah, Tipu daya si jahat yang kemudian twisted dengan berbagai macam kebohongan-kebohongan yang dia taburkan. Akhirnya dia Iya. percaya dan akhirnya kemudian ya itu jadinya blunder sendiri. Benar, Iya, benar. iya, benar-benar. Tapi aku setuju banget gitu akhirnya mendengarkan penjelasan dari Cilia. Karena
pada akhirnya aku berkomunikasi gitu kan dengan suami aku gitu. Aku dan ke alpha femalean aku ini yang tadi Cilia bilang kan gimana kita mengkomunikasikannya. Iya. Aku nih sarjana ilmu komunikasi. Waduh. Pekerjaan aku di bidang komunikasi. And yet bukan cuman Suami aku. mau ngomong kasih latih jasa. Benar. Kayak aku pernah berantem sama kakakku cowok. Kakak pertamaku cowok. Dia sampai ngomong, susah ngomong sama lo, emang tukang ngomong ada aja gitu. Jadi kayak berarti itu sebenarnya kita tiap hari berkomunikasi, tapi kita tidak pandai dalam berkomunikasi. Kita nggak pandai mengkomunikasikan apa yang ada di kepala kita gitu. Sehingga kalau tadi balik lagi ke alpha female, yang kami komunikasikan akhirnya kita ngobrolin gitu. Aku dapat insight dari suamiku kayak, kamu jangan bosi gitu. Kayaknya mungkin gini ya, cewek-cewek tuh cenderung ke, kan biasanya dibilang cewek tuh selalu paling lebih tahu, mama knows best. Kan selalu udah ada Mama knows everything. mama knows everything. everything. Lo mau cari kunci apa, tanya mama pasti ketemu. Merem Iya. juga ketemu. Merem juga ketemu. Merem juga ketemu. Kalau yang cari nggak bakalan ketemu. Walaupun itu iya, tapi kita juga jadi kayak ngerasa diangkat-angkat dengan itu. Iya, Kita iya, jadi iya. terbentuk menjadi si being alpha dan boss tadi itu. Iya. Tapi emang bener sih. Iya kan, tapi maksudnya iya itu. Ya, ini Cuman suami dari kedua belah narasumber Benar. nanti bisa Kayak- validasi ya. bener. Tapi maksudnya hal itu it really happens. Tapi gimana kita komunikasiinnya itu kan yang Betul, betul. bisa jadi masalah atau enggak gitu. Apakah akhirnya this is my call atau enggak dari situnya gitu kan ya. Ketika kita udah tahu sesuatu, oke ini A, tapi gimana gue bisa bilang A ke orang lain yang adalah mungkin pasangan gue, itu kan yang perlu dipelajari tadi itu kan Ci. Ya, itu di situ adalah letaknya wisdom. Nice. Itu letaknya wisdom. Itu Ya. letaknya di mana kita memasukkan Tuhan di Ya. dalam komunikasi itu. Yes. So itu saatnya perempuan harus kembali kepada dengkulnya, Mhm. lutut berdoa maksudnya. Ya. Dan kemudian minta Tuhan buat menolong, Tuhan ini gimana caranya? Yes. Supaya saya bisa berkomunikasi dengan baik, sehingga saya bisa menjadi pendukung buat suami saya, sehingga saya bisa menjadi seorang yang nurturing tadi, yang comforting tadi, Mhm. tapi juga tidak kehilangan kebenaranmu gitu. Nice. Betul. Iya. Itu sih. Itu yang harus kita Iya. perjuangkan guys. Ya daripada kita pusing mau jadi alpha female atau beta female, why not we be the feminine genius? Itu ada dari Nice. Saint John Paul II. Yes. Ini ada tulisannya the feminine genius itu, the feminine genius includes strength of character, clarity of mind, courage to defend truth and deep spiritual sensitivity. Yes. Kayak gitu. Jadi instead of kita bingung, aduh sekarang jadi beta salah, jadi alpha salah, omega lebih salah lagi gitu kan. Kayak gitu. Jadi kenapa kita nggak jadi feminine genius? Kenapa kita nggak Nice. jadi seperti itu? Kenapa kita instead of kita bingung ngeliatin social media atau surrounding kita, atau mungkin kita kadang apalagi cewek ya, cewek suka lebih kayak apa sih, nyalahin keadaan. Kadang kayak, iya karena kan latar belakang gue begini, karena kan gue begini gitu. Why not we be the feminine genius? Gitu sih, itu salah satu yang aku suka juga Iya, sih. iya, by the iya. way. Ya. Dan- Itu bagus tadi. Nah, nanti kalau udah pulang mungkin bisa browsing. Ini satu dokumen dari Saint John Paul II soal perempuan. Oke. Jadi kalau nanti pulang ada waktu bisa baca-baca tentang dokumen ini, Feminine Genius. Itu Feminine sangat genius. insightful. Betul. Oke. sangat insightful. Oke, kita mau lanjut memperpanjang lagi nih. Kita mau lanjut lagi, kita mau continue lagi ke topik yang masih tentang sangkut pautnya dengan alpha female. Nah Iya. sebenarnya oke, kita udah alpha female, kita udah tahu. Tapi realitanya di kehidupan kita sekarang, apalagi kita ada di kalangan urban nih ya, yang ada di sekitar sini, dan kita juga Yes. sekarang di Jakarta, kalangan urban, dan ya kita juga bisa sering, terutama perempuan, ya kita sering dinilai kayak, oh udah umur 30, belum merit, kayak gitu kan. Dan sekarang gak cuma doang nih, kalau di faktanya di 2025 ini, umur 30 belum merit itu udah kayak sesuatu hal yang kayak dicap. Atau Yes. mungkin sekarang lebih less, tapi yang dilihat bukannya berkurang, pandangan belum nikah yang berkurang, tapi ada pandangan lain. Heeh. Karir juga. Iya. Nah,
Ada nggak nih Kak Feli tentang pengalaman seperti itu? Oke, Marriage, sebelumnya. karir gitu. Yang di atas 30 boleh angkat tangan? Cewek-cewek terutama? Cewek-cewek? Oh, di bawah 30. Cewek-cewek late 20s berarti Tenang, ya. ini nggak dikasih kamera loh. Kita juga nggak hafal satu-satu namanya. Iya benar juga sih. Tenang. Bener juga sih. Enggak cuman biar stretching aja, adem Iya, soalnya biar nggak iya, ngantuk gitu iya, kan. biar gitu. Kalau kita perpanjang lagi gitu ya dari kita gimana perempuan harusnya our call seperti apa, Iya. terus kehidupan dunia sekarang ini kayak gimana, terus kalau misalnya ngomongin soal career path, abis itu juga status gitu ya. Saya itu menikah usia 32 apa 33 ya? 32 apa 33? 33. 3-3. Saya nikah usia 33. 33. Itu udah coret satu tuh ya. Nggak apa-apa nikah di atas 30 gitu. Maksudnya ya emang kalau jodohnya datangnya di umur segitu gimana? Mau gimana? Kalau sebelumnya emang belum dikasih mau gimana? Emang bisa kita CO payment? Kan enggak juga. COD gitu ya. Terus ada lagi cerita yang baru-baru ini. Jadi bulan November yang lalu waktu aku masih siaran di radio sebelumnya itu, aku ada talk show bersama dengan seorang dokter, nggak usah disebut siapa, tapi ini lagi ngobrolin seputar IVF, seputar bayi tabung waktu itu topiknya. Terus pas lagi lagu ditanya sama dokternya, kamu usianya berapa? Tahun ini 35 dok, dengan bangga karena November abis ulang tahun. Dokternya bilang apa? Udah mentok tuh buat punya anak. Wow, dalam hati Tuhan kamu. kayak siok, kayak ada rasa marah tapi ada rasa takut juga kayak emang iya benar soalnya yang ngomong dokter nih. Iya, Valid dong, perlu didengerin gitu kan ya. Langsung tuh pulang gitu kan ke rumah ngobrol sama pasangan, masa aku di gini. Ngobrol lah kita gitu. Terus ya udah kayak maksudnya kami berdua juga pada akhirnya memutuskan menikah. Dibilang nunda enggak, dibilang diusahain enggak. Pokoknya ya sebagaimana mengalir aja betul gitu. Sebagaimana Tuhan memberikan aja gitu kan. Tapi memang kiri kanan ada aja. Bukan datangnya dari ibu saya ataupun mertua saya. Tapi yang lain. Udah ditanya kapan hamil, kapan ini. Masa habis ini kapan kembar lagi? Nah abis ini saya jambek kayaknya. Mungkin Postpartum ya kan. Pokoknya ada beneran datangnya bukan dari ibu saya, bukan dari mertua saya, tapi dari society. Ya itu tuh yang selalu bikin jadi masalah kayak masa udah gini, udah umur gini gitu lo udah kelamaan lo ntar keburu ini lo apa tua lo apalah kayak gitu-gitu ya. Iya, betul. Waktu yang sebelumnya saya jomblo 8 tahun tadi saya cerita perawan tua lo gitu. Wow, yang ngomong jomblo juga Kak gitu kan kayak nih kaca gitu. Nah, terus ya udah di dunia di zaman sekarang ini terus kayak puji Tuhannya kita kan gak pernah ada kata terlambat ya untuk kata Tuhan tuh kan gak pernah ada kata terlambat gitu ya. Betul. Jadi kalau tadi Cilia bilang memang sejak dini kita harus mengenal Tuhan kita gitu, lebih mengimani Tuhan supaya kita nggak bingung-bingung. Aku justru baru benar-benar menemukan Tuhan mungkin baru beberapa tahun terakhir. Apalagi momennya pas kemarin itu bisa ketemu sama Paus Fransiskus. Itu kayak bener-bener titik balik kehidupan banget gitu. Terus aku mengimani dan mempercayai yang mungkin awalnya ngerasa sakit hati dibilang mentok usianya sama dokter gitu kan ya. Kalau kita ngebahas perjanjian lama aja tuh Bapak Abraham udah toku banget kan ya. Itu tiba-tiba punya anak mah bisa aja gitu kan. Cuman intinya kita bisa percaya dan kuat nunggu atau enggak kan gitu. Iya. Sama kalau zaman sekarang kuat nggak nih kita dengerin omongan orang kan gitu. Terus akhirnya ya berdoa dan berusaha dapat anak itu November ya digituinnya ya. Ini bukti nyata, ini kesaksian bukti nyata. November diketok kayak gitu, bingung ya kan, ada kayak ketakutan tapi kayak ya gimana gitu. Iya. Januari ketahuan hamil,
Februari ternyata hamilnya kembar. Terus di bulan apa gitu, Maret mungkin atau April, dokternya nge-reach out di Instagram, apa kabar? Hamil dok, kembar lagi. Dengan bangga. Maksudnya Terus nanya pakai dokter siapa? nggak pakai dokter, ini kekuatan doa. Tuh, salaman sama Paus Franciscus gua dapat berkat Tuhan gitu. Maksudnya jadinya kayak menurut aku di hidup aku, call hidup aku jadi menemukan kayaknya memang ini adalah maksudnya Tuhan. Tuhan mau pakai aku, orang yang dari dulu distereotipkan tomboy lah, dibilang suka sesama jenis lah, appearance-nya nggak kayak perempuan pada umumnya lah, dan segala macam yang negatif-negatif gitu ya. Aku tatoan kayak gini tapi Tuhan pilih dan bisa ngobrol kayak gini, sharing gitu, kayak orang kayak gini aja tuh karya Tuhan tuh nyata gitu loh di Betul. aku. Kayak berarti kan sama yang lain juga sama, no matter lo umurnya berapapun gitu. Karena kita nggak pernah tahu gitu Tuhan mau pakai kita itu di saat kita lagi usianya kapankah, Betul. kita lagi jatuhkah, apalagi di ataskah gitu. Iya, Mau iya. kita laki-laki atau perempuankah gitu. Iya. Jadi kayak ketika mungkin nantinya akhirnya ditanya gimana menemukan diri sendiri tadi Iya. gitu, kayaknya ya baru-baru ini gitu jadinya karena dengan semua apa yang udah Tuhan kasih gitu. Ya, ketika kapan kita bisa menemukan diri sendiri, itu sebenarnya simple. Ketika kita tahu Tuhan sebenarnya itu udah dari sejak konon Iya, lalu tuh udah kayak kita. kadang tuh aku gitu. kepikiran gini, Tuhan kayaknya capek kali ya ngeliatin kita manusia gitu ya. Jangankan ngomongin kita manusia deh, kadang-kadang aku tuh suka bilang sama suamiku, aku takut Tuhan marah deh kalau aku lagi gini gitu. Kayak terus ya, ini Tuhan gak bakalan marah, makanya paling Tuhan cuma gini doang, kan udah gue bilang. Kayak kan, Kan percaya aja kan sama Kan, gua. kayak Kan, gua usah kayak percaya gitu. Iya. Jadi Oke, kayak oke. ya kurang lebih sharingnya gitu sih, maksudnya di kalangan urban dengan usia, status, itu mah yang bikin tuh society manusia Betul, gitu, betul, betul. manusia lain gitu yang ngapain kita percaya sama manusia gitu kan ya. Iya, betul, Kalau betul. ngomong enak Kalau ngomong memang. Ngerasainnya sulit. Ngerasainnya sulit. Jadi Betul. apa kalau misalkan kita lihat kan juga pasti kalau sekarang aku banyak dengar cerita juga dari teman-temanku juga kalau misalkan ada wanita nih umur 30 plus belum nikah, pasti pilihannya gini. Ini antara dia karirnya tinggi banget Iya. atau enggak apa namanya Standarnya tinggi banget. ketinggian. Nah, tapi kalau dia nggak dua-duanya itu berarti dia parah kayak gitu. Iya, Jadi iya. suka banyak stereotip. Jadi kita serasa ada di dunia yang kayak kalau nggak lu A ya lu B. Betul. Padahal kita tahu kita punya Tuhan yang bisa ngasih jalan sampai Z. Kayak Bener, gitu kan. bener. Zut gitu, Bener, bisa. bener. Nah, balik lagi ke Kalia. Benar. Gimana Kalia? Aku pengen tahu dong dari tanggapan Kalia sendiri ya tentang ya itu umur 30 belum Iya, iya. punya anak, Perstatusan belum ini, itu dari terus sisi status ini. Umur itu kan mata manusia ya. Betul. Nah, iya. Iya kan, umur itu kan mata manusia yang kemudian secara teori biologis, teori itu reproduksi bagus di usia segini, itu bagus, itu kan semuanya kan keilmuan. Betul. Ya, keilmuan yang kemudian diejawantahkan, diaplikasikan dalam konteks kalau merit berarti harus umur segini, ya kan, awalnya itu. Ya. Tapi kemudian kalau mau ngomong tadi, TOB mau mengajak kita untuk melihat eksistensi kita dunia itu seperti apa dan sebagainya. Mungkin yang harus kita kembali adalah mengevaluasi kehidupan kita. Oke. Mengevaluasi kehidupan kita terutama untuk para jomblo ini gitu ya. Sebelum kita berpikir untuk apalagi ngedengerin orang ya, kagak ada habisnya ngedengerin orang ya. Benar. Iya, Nggak iya. ada habisnya itu, mau sampai kapanpun itu nggak akan pernah ada habisnya. Tapi sebelum ngedengerin orang, I think kalau kita dekat sama Tuhan, listen to your heart. Listen to what God sound in your heart yang seharusnya bisa menjadi pegangan kita. Masalahnya adalah banyak para jomblo yang tidak punya hubungan yang erat sama Tuhan dan kemudian jadi nggak mampu untuk
punya Pegangan. pegangan dan kemampuan untuk menunggu. Iya. Karena menunggu itu pastinya butuh harapan, butuh iman. Iya. Menunggu itu bukan hal yang apalagi buat alpha female. Yes. Sorry nggak bisa Kalau nunggu. gua bisa, gua kerjain sekarang. Orang nggak bisa, ya saya juga kayaknya dulu alpha female. Saya seorang perempuan alpha female dan seorang dokter, jadi dua-duanya. Nah kan. Pasti Paket benar, lengkap. kan? Jadi pasti benar, oke? Jadi nggak ada tuh kebenaran perempuan karena saya sudah benar gitu kan. Anyway, gue ngomong apa tadi? Jadi ngomong soal Pegangan Pegangan tadi. ya pegangan. Nah itu yang kemudian menjadikan kita terombang-ambing tadi. Makanya penting sekali sebelum kita masuk ke dalam satu hubungan, be a happy single. Yes. Yang konten sama dirimu sendiri, yang kamu bersuami bukan karena dikejar status, bukan karena masyarakat, bukan Betul. karena umur, bukan karena not out of fear, Yes. tapi out of love. Iya. Bukan dari ketakutan kita menikah, tapi karena kita mau belajar memberikan diri. Yes. Nah itu bagian dari TOB juga yang Ah. yang sangat kuat di emphasize di TOB adalah you have to self giving, you have to memberikan dirimu. Betul. Masalahnya adalah kita berpikir cinta itu dalam konteks yang romantisme, Betul. Benar. yang terlalu banyak nonton film Drama romantis, Korea. drama Hollywood dan Iya. sebagainya, yang seakan-akan tuh Happy all the time. gitu kan. Butterfly. Padahal Butterfly. kita saya selalu bilang saya itu termasuk, saya suka sekali princess dulu Oh iya iya. waktu iya. kecil. Biarpun bentuknya tomboy juga waktu kecil, Sama. tapi tetap aja princess gitu kan. Iya. Dan buat saya itu sesuatu yang menurut pendapat saya itu yang ideal. Oke. Dan akhirnya kita trap sama Cinderella syndrome Nah. Iya. yang berpikir bahwa semuanya itu adalah it's for me. Iya. Padahal dalam konteks mencintai di TOB adalah bagaimana kita bisa memberikan diri kita. For the best version. Yes, memberikan diri kita. I Bagaimana kita see. bisa, waktu kita melakukan sesuatu, pertanyaannya adalah apakah ini buat aku atau ini benar-benar untuk kepentingan orang yang aku cintai. Iya. Karena banyak sekali tindakan-tindakan kita yang seakan-akan kita bertindak atas nama cinta. Mm. Tapi kalau kemudian diurut pertanyaan, saya suka ngajar, Iya. tanya 5 kali ke belakang, kenapa lu ngelakuin ini? Ujung-ujungnya sebenarnya Buat buat gue. benefit Diri kita. sendiri. Iya. Egois jadinya ya. Ah. Padahal itu atas nama cinta tadinya. Mm-mm. Tapi waktu kemudian diurut, ditarik-tarik ke belakang, kalau kita benar-benar jujur ya, Iya. jadi Ya. benar-benar you have to brutally honest with yourself, gitu. Dan kemudian kita melihat bahwa ini sebenarnya buat gue sih. Iya. Saya dulu pacaran 10 tahun sebelum akhirnya putus. Iya. Bukan menikah, putus. Putus. Saya pacaran 10 tahun, udah tunangan waktu itu. Mm-mm. Ya waktu saya nggak boleh ngomong begini sih, cuman ya realitanya terbuang dalam tanda kutip. Iya. 10 tahun. Dan waktu at the end of our journey sama my ex fiance waktu itu, pertanyaan saya adalah semuanya saya bikin tabel. Ya udah 10 tahun kan ya mesti hati-hati ya, Iya. apalagi udah tunangan, udah dipestain sama keluarga, 2 keluarga udah terlibat gitu kan. Saya bikin tabel gitu ya, pro and cons Iya. gitu. Dan kemudian saya menemukan bahwa ternyata apa yang saya jawab semuanya itu untuk kepentingan saya. Yes. Dan waktu saya menemukan bahwa this is not love, this is lust Ya. Ah. Karena lawannya love itu adalah Lust. lust. Ya. gitu. Ini bukan mencintai, tapi ini mengambil. Mm-mm. Ini sesuatu yang nggak memberikan diri, tapi makanya kita harus benar-benar kayak misalnya saya juga ngomong soal IVF, saya juga kami pernikahan udah 21 tahun dan sampai hari ini tidak dikaruniai anak. Dan waktu itu juga ada karena saya lingkungannya dokter-dokter juga, ada teman, udah sini deh, gue kerjain gratis, dia bilang gitu. Nah ini agak melenceng ya, jadi Iya. ngomongin IVF itu topik sendiri. Cuman intinya adalah waktu itu saya kemudian menanyakan, kalau saya mau itu kepentingannya buat apa, benar gitu. Ya. Karena atas nama saya dan suami, kami pasangan yang ideal kok, bisa membesarkan anak. Saya punya lingkungan om tante
om tante, ada tante Ikna, ada tante siapa, baik-baik, pasti ntar anak saya ada di environment yang benar Baik gitu gitu, kan. iya. Kenapa enggak gitu? Betul. Tapi pertanyaan adalah, ini buat siapa? Apakah saya melakukan kebenaran yang memang Tuhan ajarkan dan saya percayai melalui gerejanya? Karena gereja Katolik melarang IVF Betul. gitu. Jadi waktu itu kemudian akhirnya kami berdua ya sudah pasti enggak lah gitu. Cuman intinya adalah tadi balik pertanyaan yang mendasar, ini benar-benar mencintai atau menggunakan? Menggunakan. Oke. Betul. Itu menjadi sesuatu yang ini kenapa jadi kesini ya? Nggak, aku ngerti relevansinya karena kita itu jadi seolah-olah dituntut untuk mencintai pada waktu tertentu, padahal itu cuman mengisi mata manusia tadi itu aja gitu. Yes. Sementara kita belum paham betul mencintai itu seperti apa gitu kan. Boro-boro mencintai orang lain, mencintai diri sendiri aja. Iya. Belum tentu kita bisa menerima diri sendiri. Kita aja mungkin beberapa yang di sini baru ngeh gitu kalau aku lahir sebagai wanita konsepnya adalah menerima yang tadi itu. Betul. Itu yang kita belum pahami gitu kan. Gitu ya. Makanya lewat teologi tubuh ini kita juga diajarkan untuk lebih, kalau aku sih ngelihatnya ya emang harus kudu kenal sama Tuhan dulu nih. Yes. Betul. Lebih dalemin dulu supaya kita tahu nih apakah benar ini timingnya Tuhan. Apakah benar ini pilihannya Tuhan. Karena kalau balik lagi ke cerita aku gitu. Ketika namanya manusia tuh selalu ya ketika udah kepepet baru deh ada banyak 1000 cabang cara gitu. Aku bersyukur, kepepet ya. bener aku bersyukur di saat-saat aku kepepet ataupun bingung, aku tanya, Tuhan maunya apa sih? Serius, aku nanya, Tuhan ini maunya apa sih? Saya harusnya kayak gimana sih gitu. Dan karena nggak tahu ya, saya ngerasa ada kedekatan lebih pada akhirnya gitu sama Tuhan. Jadi kayak apapun yang terjadi di hidup saya sebenarnya dari dulu gitu ya. Kayak lebih kelihatan, purpose-nya ini, maksudnya ini, karena ini kan Tuhan, karena begini kan Tuhan. Jadi kayak apapun itu selalu balikin lagi gitu ya ke Tuhan, jangan ke sosial media. Karena kalau di sosial media mah menurut penelitian ini ya usia segini, jadi ada timelinenya. Waktu itu teman aku pernah share sedikit, kita kalau mau mengukur apa-apa jangan pakai kalender manusia, jangan pakai kalkulator manusia, pakai kalkulator Tuhan. Jadi nggak bakalan ada yang salah ataupun benar. Misleading gitu nggak akan Iya, ada. nggak ada exact nilainya gitu. Iya. Kayak aku bener juga ya gitu. Kayak ya untuk ya ini sih maksudnya untuk reminder aja gitu ya, kayak memang akan susah tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Amin. Iya. Kadang kita lebih kayak kalau katanya Santo Ignatius dari Loyola. itu kan et maiorem Dei gloriam, for the bigger glory of God. Tapi Nice. terkadang kita for the bigger glory of mine, et maiorem demi gue. Iya benar, gitu iya kan kan tadi kan dibilangnya. et maiorem demi gue. Kadang kita twisted gitu kan. Kadang apalagi kayak kalian bilang kan, maksudnya kita kebanyakan nonton film, kita kebanyakan lihat Iya. realitanya kayak ya kita nonton film ya cewek itu harus treated like a queen. Harus kayak semuanya keren and so on and so on and so on and so on. Tapi ternyata ya itu sebenarnya menggunakan gitu. Lust itu bukan hanya sekedar porno. Lust itu juga yang paling parah adalah menggunakan. Bagaimana kita menggunakan terutama pasangan. Pasangan kita untuk kebaikan kita. Bukan untuk kebaikannya. Pasangan kita. Sebenarnya sih seperti itu. Suamiku di depan ibuku dan orang-orang lain yang mungkin belum kenal kita, saya minta maaf ya. Bentar lagi ada acara sungkeman kayak Lebaran udah datang lebih cepat lagi setahun. Cepat dari biasanya. Oke, boleh dong tepuk tangannya dulu untuk kedua pembicaranya kita. Thank you banget. Ini udah benar-benar sangat inspiring. Amin. Inspiring. Aku di sini, kita lebih tepatnya di sini mau membuka ruang untuk bertanya. Ya, jeng. Jangan susah ya. Ruang untuk bertanya. Jadi jangan malu-malu teman-teman, kita membuka ruang untuk bertanya. Kita mau buka di floor dulu nih, yang di offline ada yang mau bertanya mungkin. Jangan malu-malu.
mau tentang seputar topik ini atau Yes, yes. seputar perempuan itu it's okay. Tentang relationship itu Atau boleh mau banget. bertanya pada suaminya Feli juga boleh. Ayo benar. Iya. Bang bener nggak bang? Benar nggak bang? Bang gimana bang? Bang bener nggak bang? Bener nggak tadi yang dia ngomong Iya, gitu. Iya Mau benar namanya benar. juga boleh. Ada ibu saya emang sengaja datangkan gitu ya. Saya validasi. Tambahan langsung narasumber. gitu. Bener lagi. Ada mungkin jangan bermalu-malu dulu mungkin teman-teman atau enggak kita lihat dari Slido dulu ya yang udah dipilihin Oke ini. boleh. Ini ada pertanyaan bagus nih. Gimana cara kita memenuhi panggilan to receive, to nurture, comfort kalau aku nggak tahu dan nggak pernah mengalami rasanya provided, lead, and protected. Nah, itu gimana? Wow. Gimana nih? Mungkin Cilia mau- dulu. Cilia udah. Gimana Cil? Ini masalah hari ini. Banget. Ini masalah hari ini. Kita itu banyak sekali besar di situasi fatherless. Iya. Fatherless di mana ayah-ayah kita, tanpa menyalahkan mereka ya. Kalau mereka jadi seperti itu pasti mereka punya latar belakang. Betul. Oke, saya selalu mau mengatakan setiap orang tua pasti menyayangi anak-anaknya, itu pasti. Iya. Masalahnya adalah mereka juga besar di, jangan-jangan sebelumnya juga mereka nggak pernah merasakan bagaimana rasanya di provide, di lead dan sebagainya. Jadi ini udah kayak turun temurun. Iya. Gitu. Dan bagi perempuan memang itu menjadi salah satu isu juga, di mana kita kehilangan pandangan itu dan pengertian itu. Ada kayak ruang yang kosong dalam hati kita. Dan itu jangan sedih, itu masalah yang hari ini ada di begitu banyak, jangan-jangan semuanya. Jarang ya yang diberkati dengan ayah yang sempurna. Betul. Ya nggak ada lah yang sempurna, itu cuman milik Tuhan. Jadi ya mungkin itu bagian dari pertumbuhan kita di mana kita mengembalikan ke Tuhan. Yes. Di mana kita Iya. minta Tuhan menjadi Bapa yang lead, yang protect, yang satu lagi apa tadi? Provide kita. Provide. Yang provide kita. Dari situ kita belajar dari Bapa dan minta kepada Tuhan, minta kepada Bapa di surga untuk menuntun kita jadi perempuan yang bisa menjadi seorang perempuan yang bisa help, nurture dan comfort. Ya. Tapi emang itu masalah yang ada hari ini. Yes. Karena fatherless itu menjadi isu, itu sebabnya kita membuat sesi-sesi ini, Iya. sesi TOB ini dengan untuk yang cowok, yang cewek, karena menyadari kelemahan kita itu bukan sesuatu yang salah ya, Iya. bukan sesuatu yang lemah ya. Betul. Justru waktu kita menyadari, kita tahu dari mana kita mesti mulai. Kalau kita nggak tahu, justru kita terperangkap dalam kita punya idealisme dan kita punya kebohongan-kebohongan yang ditaburkan sama si jahat, berpikir semua baik-baik saja. Iya. Padahal kita jadi nggak bisa menghidupi panggilan kita yang sebenarnya. Iya. Jadi sesi-sesi ini dibuat memang bukan cuma untuk cewek. Kalau yang datang bulan lalu, yang cowok juga buat cowok, karena perempuan dan laki-laki mesti bertumbuh bersama. Iya. Nggak bisa cuma perempuan, nggak bisa cuma laki-laki. Dua-duanya harus bertumbuh bersama untuk menjadi benar-benar ikonnya Tuhan gitu. Betul. Yes. Benar-benar gambaran Tuhan, Allah, dan mempelainya gereja Yes. gitu. Gimana Jadi sih? itu memang sesuatu yang menjadi, dan itu akan terus di-twisted sama si jahat, karena itu keinginan si jahat membuat kita nggak bisa menemukan panggilan kita yang sebenarnya. Yes. Betul. Karena dengan itu mereka tidak, kalau kita menemukan panggilan kita yang sebenarnya, kita benar-benar menghidupi itu, mati mereka. Yes. Iya. Mereka tuh si iblis maksudnya, si Iya. jahat. Tapi justru itu yang dibuat, kebohongan itu yang ditaburkan sengaja memang, dan mereka nggak akan mau cowok atau cewek menemukan panggilan yang sebenarnya, karena itu ambang kematian mereka terjadi pada saat itu dimulai. Betul. Gitu. Iya. Gimana kalau kakak? Kalau aku setuju banget, tapi kalau tadi pas dibacain pertanyaannya kayak wow I feel you banget nih gitu. Karena jujur aja kalau kita ngomongin fatherless, jadi dari aku kecil bapak aku itu kerjanya di laut. Jadi ketemu papa tuh jarang-jarang. Udah gitu sekarang orangnya udah meninggal lagi ya kan. Lagi
pas lagi mau deket-deketnya dipanggil Tuhan kayak ntar dulu kali ya, tapi ya udahlah ya gitu. Saya sudah berdamai dengan itu ya, benar. Jadi dan pas tadi Cilia juga ngomong, aku merefleksikan ke kehidupan aku gitu. Ketika kita mempertanyakan gimana aku bisa mencintai kalau rasanya dicintai aja aku belum pernah ngerasain Betul. gitu. Aku nggak tahu gimana bentuknya cinta gitu. Aku pernah kayak gitu juga dan yang keluar outputnya adalah lebih ke marah. Atau malah jadi bergantung atau Iya. malah jadi kemelekatan which is Iya. nggak bagus juga gitu. Iya. Terus aku merefleksikan ke kehidupan aku adalah ternyata dari aku lahir sampai detik ini itu tuh di-provide dan dicintai sama Tuhan Yes. yang adalah Bapa. Jadi kalau misalnya dibilang fatherless harusnya enggak ya, mungkin bapak aku yang secara biological ini enggak begitu ada, tapi ada Allah Bapa gitu Betul. yang emang udah membuat aku seperti ini. Tapi mungkin aku bisa ngomong kayak gini gitu ya teman-teman karena aku sudah menemukannya itu gitu. Tapi proses untuk bisa menemukan dan menerimanya itu panjang banget, jatuh bangun. Saya kudu kehilangan bapak saya dulu baru bisa menemukannya gitu. Jadi kayak cobalah mungkin gini kali ya, karena Allah Bapa itu tidak kelihatan dan kita tendensinya adalah yang namanya cinta tuh harus kelihatan nih, lo kasih gua bunga. Iya. Kalau nggak ada bunganya, tapi lo cuman kasih sesuatu yang tidak terlihat tapi sebenarnya itu cinta, kita masih bingung apakah benar itu cinta? Iya. Jadi kayaknya kayak gitu sih, kayak Iya, kita harus pinter-pinter untuk bisa menemukan dan menerima serta menilainya. Iya. Gitu. Menemukan, Menerima dan menilai-menelaah menilai, gitu. menelaah. Iya, praktiknya sih ya seperti itu gitu loh. Iya, Jadi iya. kadang itu kita lebih gampang bertanya, ya udah nanya aja. Tapi nggak dilakuin Iya, gitu. iya. Jadi ini sedikit tips kali ya buat teman-teman, nggak cewek nggak cowok, semuanya. Kalau ketika kita bertanya, jangan lupa ketika kita mendapatkan jawaban itu yang kita rasa memang itu dari Tuhan, kita Iya. refleksikanlah pertanyaan itu dan lakukanlah itu. Iya. Karena terkadang kita kayak, oh gue udah nanya nih ke Tuhan. Tuhan udah kasih tahu jawabannya, tapi what do you do? Terkadang Iya. kita suka lupa kayak, jeder, ya udah gue yang lama-lama aja gitu aja gitu ya. Ya nggak kasarnya, nggak heran Betul. kalau kita tetap ada di stage yang Stage-nya sama, kayak benar. gitu. Kalau kayak gitu aku suka bilang misalnya ada pertanyaan atau sharing kayak gitu kayak ya udah nggak apa-apa, take your time. Tuhan gak bakalan hilang, Tuhan akan selalu nungguin lo kapanpun itu lo ready. Asik, iya betul sekali. Oke, teman-teman lanjut ke pertanyaan berikutnya yang di onsite dong, onsite. Mau cewek, mau cowok, terserah itu kita nggak apa-apa. Mau ada yang Ada yang mau sharing barangkali Iya, gitu mungkin kayak kegelisahan saya atau apa, it's really okay. Kita sangat membuka ruang. silakan teman-teman, monggo. Atau ada yang ngerasa nggak setuju dengan apa yang kita bicarakan gitu, mana tahu ya kan? Iya. Biar sama-sama belajar gitu, ya Iya. tante ya. Ya tante. Suami saya ada yang mau disanggah mungkin. Iya mungkin ada mungkin ya. Atau enggak kita lanjut dulu ya Boleh. ke pertanyaan dari Slido lagi. Karena mungkin masih malu-malu kali ya. Boleh, It's okay, benar, it's okay. benar. Karena pertanyaan kita justru sebenarnya banyak gitu. Yang pertama, nah ini alpha lagi. Terkait dengan alpha female. Pertanyaan pertama, boleh nggak cewek memimpin, menyuarakan pemikirannya? Gimana tetap friendly namun sewajarnya dengan lawan jenis? Apa boleh membangun batasan? Nah, boleh nggak tuh? Iya. Ya kalau saya sih boleh gitu. Boleh banget. Boleh banget. Boleh banget. Semua itu kan tadi balik ya ke omongan kita ya. Iya, Semua tergantung cara. yes. Tapi waktu cara itu adalah tadi cara kita itu akan ini ya standar etika lah. Betul. Feli kan MC ya. Pasti juga belajar etika berkomunikasi ya. Benar. Betul, Standar betul. etika lah, nadanya di apa namanya, jangan ngegas terus dari awal sampai akhir, nggak ada titik, nggak ada koma gitu kan. Iya. seru Ah, semuanya. semuanya tanda seru, huruf besar semua, terus Caps lock. bold, terus garis strike lagi, garis Underline. bawah, underline semua di bawah. Ya, jangan gitu juga, gitu kan. Iya, iya. Nah semua akan kembali ke caranya, mengungkapkan pendapat. Lalu kemudian tahu juga tempatnya. Iya. Tempatnya dan waktunya. Kadang-kadang orang suka, apalagi untuk cewek-cewek alpha female yang maunya terlihat,
maunya terdengar terus menerus, Iya. hajar terus gitu, nggak Iya. lihat tempat, Terus. nggak ada waktu, nggak lihat orangnya siapa Iya, gitu iya. kan. Jadi hajar aja terus ngomong gitu kan. Ya cara-cara seperti itu ya diperhatikan. Tapi mengungkapkan pendapat saya rasa itu hal yang perlu. Betul. Hal yang perlu gitu. Cuman tadi mengungkapkan pendapat, pertanyaannya adalah balik tiap kali kita berpendapat itu, terutama pendapat yang apakah ini benar-benar untuk kepentinganku atau kepentingan siapa. Nah itu menjadi sesuatu yang gini lah ya. Kalau di company gitu ya, di perusahaan pasti akan ada isu kepentinganku juga ya. Ya itu ya oke lah. Tapi kemudian ya harus harus sebijaksana mungkin gitu untuk melihat situasi tadi, situasi kondisi dan kemudian konteksnya Betul. apa gitu. Jadi menurut pendapat saya sih boleh-boleh aja ya. Malah harus kalau saya Harus, bilang. betul, tetap kan kita punya Harus. suara juga. Iya kalau enggak ya masa kita diciptakan buat jadi orang bisu kan ya nggak mungkin hanya karena kita pulang dari acara TOB terus besok jadi bisu. Nyebelin ya gitu. Kan ya nggak bisa gitu juga. Enggak gitu. untuk dibungkam juga gitu ya. Betul. Iya. Kalau aku boleh nambahin dari sisi aku sebagai sisi profesional gitu ya, sebagai MC dan penyiar radio, diajarinnya tuh ketika kita mau berbicara, belajarlah untuk mendengar terlebih dahulu. Nah, Betul, jadi betul. dari situ mungkin kebijaksanaan-kebijaksanaan dan etika-etika tadi bisa kemudian dibawa sehingga apapun yang mau kita komunikasikan, apapun aspirasi yang mau kita sampaikan, baik itu pro maupun kontra, keluarnya at least tidak menyinggung siapa-siapa dan tidak untuk kepentingan diri Betul. sendiri aja gitu kan ya. Iya, iya, iya. Iya. Gitu. Betul sekali buat Kakak Alia dan Terusan ijazahnya keluar. Iya, saya Benar-benar keluar. itu tadi. Itu tadi. Betul, betul. Gimana? Yang di onsite sudah panas belum? Gak apa-apa. Kalau mungkin malu ngadep belakang juga kita AC-nya 16 udah mungkin panas Iya, ini. kita panasin di sini ya. Gimana ada lagi mungkin yang di onsite mau cowok mau cewek it's okay kita Atau terima. masih jangan-jangan harapannya gitu ya, Iya. keluar dari ruangan ini setidaknya nggak bingung lagi gitu ya. Ya benar-benar. At least bisa dapat oh aku menerima yang tadi Iya, comfort, nurture ya itu. Iya betul sekali betul. Greg betul. kayaknya ada yang mau disampaikan nih nggak? Ada. Oh lagi radang baik. Oke, kalau gitu sambil menunggu yang di onsite, kita lihat dari Slido lagi ya. Monggo. Oh dari Slido ini ada yang menarik juga nih. Ada yang continuation dari pertanyaan sebelumnya. Itu ada yang pernah menyatakan bahwa wanita harus memberi ruang pada pasangan pria untuk menjalankan peran khas pria. Namun membuat mereka merasa dipriakan. Gitu. Nah, menurut kakak-kakak gimana sih? Apa sih arti perempuan sebagai penolong? Mungkin lebih gampang praktikalnya kali ya. Perempuan yang penolong tuh gimana sih gitu supaya prianya itu gue tolongin, jadi dia nggak kayak raja yang kayak bossy gitu loh. Jadi mungkin pertanyaannya seperti itu. Gimana? Nah, Aku dulu deh ntar di ini ya. Kalau dari kalimatnya, nah gimana ya? Aku juga pernah gitu dan mungkin masih akan aku nggak tahu juga gitu, nggak pengen jumawa gitu ya. Tapi dari pertanyaannya kayak udah dipatahin sendiri gitu loh. iya. Kayak punten banget. Kita coba dulu nih untuk menjadi penolongnya. Jangan mikirin ntar dia jadi keenakan dulu. Yes. Sebelum kita lakuin. Iya. Karena kayak ketika kita udah mikir ntar dia jadi keenakan, malah dia jadi ngerasa raja ketika udah diperiakan gitu. Iya. Kayak itu jadi kayak kita pengen nyoba, nggak jadi lagi gara-gara pikiran sendiri. Iya. Aku mikirnya jadinya gitu. Jadi kayak, ya kalau kata siapa ya waktu itu ya, emang namanya jadi orang Katolik itu tuh kan harus memberi. Dapat balik lagi atau enggak dengan baik ataupun tidak, ya udah yang penting kita sudah mencoba menolong. Iya, at least gitu. Dan gak ada salahnya juga. Gak ada salahnya juga Iya, gitu iya, karena iya. itu tetap baik adanya. Jadi kayak mungkin ketika pengen melakukan hal itu kayak lakuin dulu deh daripada takut duluan gitu. Walaupun emang pasti tetap ada gitu perasaan Iya. takut itu. Gimana Cilia? Gini ya, soal helper itu konteksnya jangan ini soal dipriakan gitu ya. Soal dipriakan ya justru kita harus mempriakan mereka. Kalau bukan perempuan yang mempriakan mereka siapa? Yes. Mereka merasa seorang pria karena ada perempuan. Iya. Bayangkan kalau dunia ini laki-laki semua. Waduh. Nah itu dia.
nggak perlu mereka merasa pria, karena mereka memang Udah laki. nggak berasa juga kali, orang mereka nggak tahu bedanya satu sama lain gitu. Tapi mereka merasa pria justru karena ada perempuan gitu. Dengan adanya perbedaan itu mereka merasa bahwa mereka, jadi kalau mereka merasa dipriakan, iya nggak apa-apa juga gitu. Tapi kemudian dalam perjalanannya kita akan melihat balik kepada sepadan tadi itu, di mana kita hidup bersama-sama, perempuan dan laki-laki bersama-sama berjalan untuk memenuhi apa yang Tuhan rencanakan dalam konteks pasangan suami istri. Tuhan rencanakan untuk pasangan suami istri ini. Dalam konteks itulah perempuan kemudian menjadi penolong dalam melaksanakan itu. Contohnya dalam pengambilan keputusan besar. Seorang perempuan mungkin suaminya enggak, karena udah terlalu blunder, udah terlalu banyak yang dia pikiran, mungkin kita bisa membantu untuk ngasih alternatif. Yes. Contoh, misalnya mau beli rumah misalnya, mau beli rumah dia nggak tahu, kita bisa kasih alternatif, kita yang bantu browsing, kita yang bantu cari, kasih alternatif yang ini pro konsnya ini, yang ini gini, dan disesuaikan sama kita punya mau sama-sama itu gimana. Yes. Dari situasi itu, ini cuma contoh yang sangat dangkal ya, maksudnya ya, sangat cuma contoh. Tapi itu hal yang kecil, nggak kecil juga sih beli rumah ya, teman. Anyway. Itu hal yang paling gampang dibayangkan lah, gitu. Dari situ aja kemudian kita bisa bantu dia dan kemudian mengambil keputusan bersama. Tapi bukan, apalagi untuk perempuan-perempuan yang mungkin berasa dia lebih, ngomong alpha female tadi, berasa lebih punya duitnya, berasa penghasilannya lebih besar, dia mengambil keputusan sendiri tanpa konsultasi sama suaminya dulu gitu. Yang nggak begitu juga. Gitu. Tapi intinya kalau memang mereka harus dipriakan, iya dipriakanlah, nggak apa-apa karena memang mereka pria. Iya, masa mau wanita? Nah, kalau dia jadi wanita pusing kan kita kan. Iya. Masa gue kawin sama wanita juga gitu Iya, kan. iya. Jadi ya kalau memang harus begitu, tapi kemudian semuanya memang harus kembali kepada tadi, kembali ke kesepadanan tadi gitu. Dimana kita punya panggilan kita masing-masing dan kita membantu suami, membantu pasangan untuk mengambil keputusan sesuatu misalnya. Itu cuma satu contoh sih. Iya. Keren banget. Jadi ya jangan, kalau bisa ada orang lain kenapa harus kita semua? Maksudnya kalau misalkan kita bisa ada, kalau Tuhan mengirimkan sesosok pria atau siapapun itu untuk membantu kita, ya kenapa kita nggak memberikan space mereka untuk membantu kita gitu. Makanya perempuan juga harus glow up. Laki-laki juga harus man up. Betul. Gitu. Karena laki-laki sekarang banyak sekali situasi di mana cowok-cowok juga kehilangan kelaki-lakiannya itu. Karena tadi banyak juga kondisi di mana mereka juga punya latar belakang dan sebagainya. Tapi perempuan juga kehilangan keperempuannya itu karena tadi latar belakang tadi. Jadi sama-sama nih dua-duanya jadi dua makhluk bingung. Gitu. Iya. Oke, thank you. Mau ada lagi yang di sini? Oh boleh banget. Tepuk tangan dong. Akhirnya panas. Iya, boleh Kak. Iya, halo selamat sore. Halo. Selamat Meli dan Kalia, aku Kinkin, baru sekali ikut TOB juga taunya dari GP2. Aku mau nanya, jadi tuh ini lebih kayak ke case base gitu ya. Kebetulan papaku kan kerja di bidang hukum. Nah, terus ada fenomena yang sangat menarik ketika COVID. Itu adalah tiba-tiba banyak banget kasus cerai. Gitu kan. Nah, setelah aku kepo tuh sebenarnya cerainya tuh masalah kenapa sih gitu kan. Rata-rata tuh apa penyebabnya. Nah, ternyata setelah ditelisik memang kebanyakan itu karena masalah financial. Nah, yang mau aku share di sini kayak tanyain juga gimana pandangannya adalah kita kan nggak pernah tahu ya kita berjodoh sama siapa. Kan maksudnya it's not like we can choose. Kalau misalnya bisa pilih, aku pilih Prince William gitu mungkin ya. Terus gimana ya kita sebagai alpha female, apalagi yang sudah biasa dibesarkan di keluarga yang mungkin perempuannya tuh diberikan ruang yang bagus untuk berkembang, kayak diberikan kesempatan untuk mengutarakan pendapat. Dia juga dididik untuk bisa berbicara di publik. Terus ketemunya sama pasangan yang mungkin misalnya punten banget ini stereotip tapi kayak anak kedua gitu. Contohnya anak kedua kan kayak biasanya tuh lebih diam,
nggak kebiasa buat Nge-lead berkomentar. Terus mungkin dia juga jarang diperhatikan di keluarganya. Nah, sebenarnya bagaimana sih kita ini, apalagi misalnya pendapatan istrinya juga lebih gede, wah udah kayak double-double kan masalahnya. Bagaimana kita sebagai perempuan itu bisa tetap rendah hati dan menerima kodrat untuk menunjukkan sisi feminin. Karena kalau misalnya orang dibiasakan jadi mandiri, kadang tuh terlalu susah untuk bisa menerima kebaikan gitu loh. Misalnya, Bumble date pertama kali gitu ya. Sebenarnya kan normal aja kalau misalnya laki-lakinya tuh yang ngebayarin. Since Iya. I mean it's first date, tapi kan kalau aku kayak prefernya split bill. Karena kalau sisa aku kayak nggak ada jaminan aku mau pergi untuk ngedate kedua kali misalnya kayak gitu. So it's more like aku nggak mau utang budi. Nah itu kan sebenarnya untuk di masyarakat modern tuh lebih relate ya masalah seperti ini gitu. Aku mau tahu aja mungkin tanggapannya dari kakak-kakak. Terima kasih. Wow, tepuk tangan dulu teman-teman. Pertanyaannya bagus langsung kayak mewakilkan ada suara benar. wow kayak Tau gitu nggak, ya. Aku kepikirannya apa tau nggak? Aku pengen suami aku yang ngomong. Sumpah. Kayak kadang kita kalau maksudnya aku ngerasa perspektif cowok juga dibutuhkan gitu jadinya. Karena aku relate banget gitu dari ceritanya dan banyak orang yang relate banget. Kalau misalnya gimana kodratnya untuk akhirnya rendah hati dengan kita dibesarkan seperti ini terus ketemunya kayak gimana gitu kita nggak pernah bisa milih gitu kayak kamu mau nggak sih cerita boleh dong Silakan kalau Boleh bersedia. banget. boleh ya Silakan nih. kalau bersedia. Maju aja Maksudnya, depan kali ya. itu mic-nya ada tuh Oh ada mic-nya. nah Oke. coba gimana caranya kamu bisa berkolaborasi, aku bisa akhirnya berkolaborasi dengan kondisi tadi dan akhirnya kita bisa bersama. Gitu ya nggak sih Kak? Ya kan dengan kondisi case tadi. Ini suami saya teman-teman. Kena tembakan. Hai. Pertanyaan apa tadi? Aku lagi fokus banget nyari ranjang bayi soalnya. Serius ini mah nggak boleh bohong. Gak boleh bohong. Ayo itu kenapa saya menikahi dia ya karena begitu bentukannya. Itu kayak ceweknya lebih apa, pokoknya ceweknya lebih tapi Cowoknya kurang. enggak kurang juga. Tanpa menilai cowoknya kurang, tapi ceweknya pokoknya kayak udah mendapatkan segala macam udah kayaknya perfect banget gitu. Pengennya perfect tapi dia sendiri nggak tahu gitu kalau nanti akan dipasangkan dengan seseorang yang seperti apa yang mungkin tidak sama gitu. Let's say tidak sama. Betul. Kita pakai kata itu. Jadi gimana caranya berkolaborasi gitu? Betul. Pas. Akhirnya bisa rendah hati juga. Karena gini, aku kenapa akhirnya mau suamiku ngomong, aku gitu banget. Dan akhirnya dia mengajarkan aku, dia menjadi pria seutuhnya dan aku merubah diriku menjadi wanita seutuhnya dengan mendengarkan dia. Waktu itu kita lagi ngobrol, Iya. akhirnya aku bilang kalau oh iya ya namanya katanya cowok itu kepalanya, wanita tuh lehernya atau apa ekornya kah atau gimana Iya, gitu. iya. Jadi geraknya tuh bareng gitu, jangan satu berusaha ngegerakin ini tapi ya collabnya itu gitu. Maksudnya mungkin silakan di-share nih ke teman-teman. How Kalau you aku- turn me to someone like this. Asik. Asik. Cerita. Aku perdalam lagi ya, berarti si ceweknya out of his league berarti kan? Ya Gitu kurang nggak lebih sih? ya. Enggak ya? Enggak. Lebih ke Hmm. Hmm. Ya. Hmm. Ya. Well, that's me. Oh. Mhm. Enggak kayak gitu. Nggak kayak gitu. Bagaimana mengimbanginya gitu. Kita gitu juga kan. Iya betul. Nah, tuh, itu dia. Ngimbangin ya, waktu itu aku kenalkan aku Joe Maitimu. Hai Jo. Hai Jo. Waktu itu bilang
Cara ngimbanginnya cuma waktu itu ngebilangin, cuma ngomong ke Feli, kamu tahu nggak kenapa Tuhan nyiptain satu mulut dan dua telinga? Lebih sedikit ngomong, lebih banyak dengar. Jadi ya dengan kayak gimana ngimbanginnya, ya siapapun yang ngerasa lebih harus ngurangin karena semua hal sebaik apapun kalau berlebihan nggak bakal baik gitu. Jadi eh lebih lebih ke ngajak lebih santai aja sih. Eh, Hidup cuma sekali. Tuhan Yesus akan datang lagi. Wow. Amin. Jadi ya, Amin. maksudnya Honest. iya gitu. Berat bobo Tuhan Yesus. Iya, maaf. Gak apa-apa, justru kita terbantu dengan adanya narasumber tambahan. Iya gitu aja sih. Maksudnya kayak bagaimana mengimbangi sesuatu yang terlihat begitu tinggi adalah dengan mengajaknya membumi. Gitu sih. Itu aja deh kayaknya. Thank you Jo. Oke, thank you. Ya, Tepuk terima tangan kasih. dulu dong teman-teman. Sorry Dek. Siapa nama kamu Dek? Kin. Kin. Ini udah. Udah. I'm sorry to say we are not that good as well. Kadang-kadang kita berpikir kita lebih baik, belum tentu juga. Kita berpikir kita lebih daripada mereka, belum tentu juga. Kita nggak pernah tahu seperti itu yang orang ngehakimin, yang siapa yang punya dosa. Yang nggak punya dosa silakan melempar. Lalu seakan-akan kan Tuhan Yesus mau bilang, ya kalau lu nggak punya dosa, ya lakukan itu gitu. Iya. Saya nggak bilang itu dosa ya, maksudnya itu cuma contoh doang gitu maksudnya. Cuman intinya adalah kita mesti tahu apa yang kita mau. Tuh. Masalahnya, nggak semua jomblo tahu apa yang mereka mau. Tuh. Cuma dibesarkan doang, lingkungannya kayak gitu. Cuman waktu ditanyain, kamu mau punya suami yang kayak apa? Kamu mau keluarga yang seperti apa? Suami yang bertanggung jawab, yang baik kayak gitu. Itu mah generalis. Siapa yang nggak mau mau cari pembantu juga maunya bertanggung jawab gitu. Nggak usah cari suami, itu cari siapa juga yang kayak gitu. Tapi kita nggak tahu yang detail mau suami yang seperti apa gitu. Iya. Saya dulu waktu SMP saya pernah menulis waktu retret. Dulu latar belakang saya bukan Katolik. Saya dulu seorang lahir dan besar di gereja Pentakosta. Tapi di satu retret muda-mudi saya pernah menulis. Saya pernah mau punya suami yang mencintai Tuhan lebih daripada mencintai saya. Nggak usah ditiru sih. Saya nggak tahu konsekuensinya. Dan ternyata konsekuensinya tidak semudah itu. Mencintai Tuhan lebih daripada mencintai saya, ternyata pengorbanannya banyak ya gitu. Tapi waktu itu saya nggak tahu itu, tapi saya menulis sampai sedetail itu. Dan kemudian saya mau punya suami yang begini. Masalahnya kita tuh para jomblo, terutama perempuan, kadang-kadang nggak tahu apa yang kita mau. Asal ada yang suka sama kita, ada yang doyan sama kita karena kita dikejar sama umur, ya udahlah boleh. Alasannya ya gue juga cinta sama dia, tapi sebenarnya kalau mau jujur, kalau bisa dapat yang lebih baik menunggu lagi ya gue mau sih nunggu lagi. Cuman karena udah ketakutan dan sebagainya ini itu tadi out of fear bukan out of love gitu, akhirnya kita memutuskan buat jadian sama dia. Karena apa? Karena kita nggak tahu juga apa yang kita mau. Tuh. Jadi ya siapa aja gitu. Tapi saya rasa itu hal-hal yang sebagai perempuan terutama single itu banyak PR. Single itu isinya bukan cuma begaul, bukan cuma kerja, bukan cuma karir. Single itu benar-benar belajar untuk mengenal dirimu sendiri dulu. Punya hubungan yang erat sama Tuhan, pererat hubunganmu sama Tuhan. Dan kemudian minta Tuhan, tadi Feli ngomong kalau udah kepepet, baru kemudian Tuhan. Jangan nunggu kepepet. Karena kepepet itu seperti udah didorong dari lantai 7, lu bonyok-bonyok. Itu udah kepepet. Tapi jadikan kebiasaan menanyakan Tuhan maunya apa gitu. Karena dengan begitu kita berlatih untuk mengasah hati kita. Dan itu akan kebawa nanti. Nah, kalau udah itu terjadi kemudian kita mendapatkan seseorang yang memang seperti itu, akan ada rahmatnya. Tapi masalahnya adalah kita kadang-kadang ya udah siapa aja gitu.
Kebetulan ada yang suka sama gue ya gue disenggol ya ayo gitu kan. Ya nggak gitu juga sih. Gitu kan. Karena kalau saya prinsipnya mendingan jadi single tapi happy daripada Menyesal seumur hidup. menyesal you miserable like the whole of your life gitu. Mendingan lu single tapi jadi berkat di mana-mana. Orang melihat lu happy dan lu jadi berkat buat banyak orang daripada lu berpasangan suami istri tapi jadi bikin orang jadi males nikah ngeliatin kita gitu. Jadi ya hal-hal seperti itu mungkin nggak case baik, nggak menjawab case-nya tadi. Cuman aku mau balik ke belakang dulu. Konsepnya dulu adalah kita mesti tahu dulu apa yang kita mau. Masalahnya kadang-kadang kita nggak tahu apa yang kita mau juga gitu. Waktu kita nggak tahu apa yang kita mau, ya akhirnya jadi begitu, jadi timbul turunan-turunannya, gitu. Menjawab pertanyaan nggak ya kira-kira? Ya. Iya, kayaknya juga Kin jadinya apa ya karena case si COVID tadi itu kayak ya kan Ya, kayak ya. kepo dan jadi ada ketakutan juga ntar gue gitu nggak ya apakah gue bisa long last atau apa Tapi kayak case gitu. COVID itu memang extraordinary sih. Atau saya juga bersyukur banget mensyukuri suami saya lebih gara-gara COVID. Kan kita terperangkap 2 tahun ya, hampir ya, enggak 2 tahun sih, setahun lah ya. Di rumah gitu ya, saya membayangkan, saya punya mantan-mantan dulu. Saya membayangkan kalau gue kawin sama yang Ono atau gue kawin sama yang Ono, gila kayaknya gue udah bubar nih kayaknya nih. Saya bersyukur sekali menikah dengan suami saya yang sekarang, dulu ada suami saya. Langsung nengok suaminya. Dengan suami saya ini, Dengan suami saya yang ini, bukan yang dulu. Gitu. Ya karena ternyata dalam waktu setahun itu kita, tadi benar, finansial dan sebagainya, emang itu memang betul. Itu di China aja katanya gila, angka divorce itu like 50%. Iya betul. Gitu. Tapi itu memang COVID itu memang ujian sih. Benar. Ujian buat. Nah makanya kalau kita nggak bener-bener tahu gitu apa yang kita, makanya waktu pacaran itu ngobrol yang banyak, jangan cuma cari tempat gelap, grepe-grepe. Jangan kayak gurita ya menjalar gitu ya. Ntar ada waktunya lu grepe-grepe seumur hidup. Gitu. Cuman waktu pacaran bener-bener ngobrol, share your vision together, maunya apa, terus gimana cara lu handle ini, lu handle itu, ngobrol yang banyak. Karena kalau enggak, ya elah. Akhirnya udah nikah baru ngobrol, telat bas. Telat bu. Gitu. Oke. Mudah-mudahan kegambar ya Gin ya. Terima kasih. Thank you. Tepuk tangan dulu buat pertanyaannya. Gimana? Buat teman-teman kita mau buka satu pertanyaan lagi untuk yang on-site. Ada lagi kah yang mau bertanya? Ya, Silakan. silakan karena ini tidak jalan minggu depan lagi. Kesempatannya cuma tinggal sekarang doang nih kalau. It's now or never. Wah, Padahal mah DM juga bisa. Tapi kan ini kan vibes-nya beda nih kalau kita nanya langsung ke pembicara gitu kan, langsung lebih jelas. Pasti kadang kalau misalnya kita di chat gitu kan kayak nadanya beda gitu Bener. kan. Nah itu lagi Tapi tuh mungkin- another problem. Another problem tuh. Tapi ini kalau soal TOB nih, ya sambil nunggu mau yang berikutnya. Soal TOB kalau pada mau baca soal relationship dan sebagainya, follow, gue jadi Nggak apa-apa ini, dong, kan dia follow belajar IG, ya. follow IG TOB ya. Iya, TOB. Teologi tubuh. Teologi tubuh. Teologi tubuh. Teologi tubuh. Nah, itu banyak tuh artikel-artikel soal relationship dan sebagainya buat nambah-nambah ini aja. Gitu. Oke. Ya. Kalau gitu saya mau ada satu pertanyaan nih dari sisi cowok. Oh Ya. oke. Ini pertanyaan terakhir ya teman-teman. Pertanyaan yang seperti mewakili para cowok nih katanya. Apa saja sih isi pikiran wanita tentang hubungan, komunikasi, mimpi masa depannya dan prioritas hidupnya? Saya buta dan gak paham isi pikiran wanita. Mas, Nah tuh langsung wow. Mas wanitanya aja bingung. Mas lebih bingung lagi. Wanitanya aja bingung. Kayak gitu. Ini pertanyaan tolong tanyakan ke wanita yang sesungguhnya. Maksudnya karena di sini ada berapa nih? Ada 40 wanita mungkin di sini. Kita punya pikiran, perasaan, Iya. mimpi yang berbeda. Berbeda, Beda-beda. betul. Satu aja udah quite complicated, apalagi 40 Yes. gitu.
Iya benar. Nggak tahu itu menjawab pertanyaan apa enggak. Iya ya, karena bingung juga mau ngejawabnya pasti Kan beda beda-beda, gitu. iya, Ntar betul. takutnya ngikutin ini, ntar giliran dia dapat pasangannya atau wanita yang mana beda juga Iya, gitu kan ya, benar. visi atau misinya. Mohon maaf Mas, itu juga pertanyaan yang tidak bisa dijawab secara detail Iya. gitu ya. Karena Ya tapi intinya perempuan itu buat teman-teman cowok, kami itu indah. Perempuan itu indah. Yepo. Perempuan itu kuat. Perempuan itu harusnya Harusnya. penuh dengan wisdom. Harusnya menggambarkan keindahan Tuhan. Harusnya ya semuanya ya. Ya. Harusnya. Tapi mohon kami dibantu juga dan didoakan. Supaya kami juga bisa jadi perempuan yang seperti itu. Karena tidak mudah untuk jadi perempuan yang seperti itu. Dengan situasi dan kondisi yang kami juga punya. Kami itu maksudnya perempuan ya. Iya. At least saya nggak ambil kami lah. Mungkin ada cewek-cewek yang berasa enggak, kok gue nggak begitu gitu. Cuman at least saya merasa kita sendiri juga struggling with our past, our wound, past kita mungkin dengan masa lalu kita, trauma kita dan sebagainya yang membentuk kita menjadi seperti hari ini. Yang akhirnya mungkin menjauh dari gambaran yang harusnya tadi Tuhan sudah rencanakan buat kita perempuan. So kami butuh bantuan teman-teman laki-laki juga untuk menjadi contoh juga di mana kami bisa percaya kepada sosok leader ya. Dan itu sebabnya makanya penting juga buat para cowok juga buat man up tadi. Betul. Seperti para cewek juga harus belajar untuk jadi perempuan yang benar di hadapan Tuhan. Dan itu perjuangan yang sama beratnya, cowok sama cewek. Itu sih kalau menurut saya. Oke, gimana kalau dari Kak Feli? sama. Saya Oke. sama aja. Sama aja. Oke. Semoga itu menjawab pertanyaan Masnya ya. gitu. Benar, Mas saya ngobrol sama suami saya aja. Kayak gitu. Oke, terima kasih banyak Kalia dan Kak Feli juga. Terima kasih. Untuk waktunya dan mungkin dua patah kata untuk menutup rangkaian acara ini. Mungkin dari Kak Feli atau Kalia Saya dulu, abis itu tentang ntar ditutup sama. glow up Oke. series. Kalau dari aku, ini aku baru dapetnya kemarin banget. Untuk kita terutama perempuan gitu ya, atau konteksnya sebagai manusia, untuk kita bisa glow up dalam apapun itu, pekerjaan, relationship, dan apa segala macamnya. Aku belajar dari nonton Mission Impossible Final Reckoning tadi malam. Jangan spoiler. Aku nggak akan spoiler, tapi dari nonton film itu aja, the whole story, the whole plot, it's about trust. Di situ diceritakan timnya Ethan Hunt satu sama lain, tanpa adanya kepercayaan satu sama lain, that mission bakalan failed. Dan kalau dari aku, ketika kita bisa put our trust in God, in ourselves, in people around us, yang namanya mission impossible tuh nggak lagi impossible, everything is possible because of God. Amin. Amin. Boleh dong tepuk tangannya teman-teman. Oke. Keren banget. Untuk Kalia? Glow up itu dalam konteks TOB mungkin ya. Saya rasa penghormatan kita terhadap panggilan kita sebagai perempuan yang sadar penuh bahwa kita bukan objek. Kita itu adalah makhluk keindahan Tuhan yang diciptakan dengan mission. Saya rasa itu sesuatu yang membuat kita bisa menjadi glow up waktu kita menjaga tubuh kita, menjaga hati kita, menjaga tingkah laku kita, menjaga appearance kita. Enggak harus kok seorang yang dinilai cantik itu pakaiannya harus terbuka, kayak orang kurang bahan gitu. Enggak harus kok, maksudnya
orang dinilai seksi karena badannya bohai sampai nggak ada senarnya gitu maksudnya. Bener-bener ini gitu. Nggak harus itu gitu. Tapi mari melihat waktu kita menjalankan panggilan kita sebagai perempuan yang kemudian menjadi seorang yang merasa kalau dekat-dekat kita disupport, kalau dekat-dekat kita berasa nyaman, Yes. kalau dekat-dekat kita merasa diberkati, Betul. kalau dekat kita ngerasa di apa ya, ya diberkati ya. Iya. Nggak ada tuh judulnya. Saya pernah tuh sampai nggak enak banget gitu. Saya nggak bilang ini stereotype ya, balik lagi ya. Yes. Cuman nggak enak banget tuh ya kalau cewek lagi duduk-duduk sama cewek terus anjing, babi, bangsat gitu. Padahal bercanda gitu maksudnya. Cuman buat saya mari bersama juga melatih cara pandang kita. Nggak harus kok jadi orang yang cool dengan ngomong begitu gitu. Nggak harus kok jadi seorang perempuan yang diterima oleh masyarakat. Dan ya Feli pasti punya pengalaman yang lebih sebagai seorang MC dan juga entertainer mungkin. Yes. Nggak harus kok jadi orang yang seperti itu gitu. Tapi mari bersama kita kembali pada penyadaran bahwa apapun yang terjadi, Allah mencintai kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, latar belakang kita dan sebagainya, Allah selalu siap, tadi kata-katanya Feli, Allah selalu siap menemui kita di tempat kita berada. Bukan kita yang harus menjangkau sampai ke surga. Dan waktu kita terus mencari Tuhan, kita terus mendahulukan Tuhan dalam hidup kita, kita terus mendahulukan Tuhan dalam setiap keputusan kita. Percayalah, Tuhan akan membawa kita satu hari makin glow up, makin bersinar. Masalahnya itu proses, nggak terjadi dalam semalam. Dan nggak terjadi, jangan terlalu kaget kalau kita jatuh lagi. Jangan terlalu surprise kalau kita gagal lagi. Tuhan aja nggak surprise kok. Tuhan mengampuni kok. So it's okay. Tapi yang penting kita punya sikap hati yang mau kembali kepada Tuhan dan membiarkan Tuhan yang berperkara memenangkan hati kita. Itu sih. Amin. Oke, boleh dong teman-teman tepuk tangannya. Wow, itu benar-benar gimana teman-teman sudah merasa glow up nih gue abis ini gitu ya. Kita mau prepare yourself girls buat glow up diri sendiri. It's not about badan doang, it's not about the brand that you wear, it's about your heart. Kayak gitu, bagaimana diri kita dekat dengan Yesus sendiri. Oke teman-teman, thank you banget buat waktunya. Kita sangat punya waktu yang sangat fun banget di sini. Dan kita mau dong saran dari kalian supaya kita bisa lebih glow up juga acara TOB ini, bisa glow up juga. Boleh ditampilkan untuk link evaluasinya. Kali aja gitu kan ya, help us to grow. Jadi kita juga pengen grow bareng-bareng nih, bareng teman-teman kalian, teman-teman semua juga. Kalian boleh dong dikeluarkan handphonenya sekarang untuk bantu kita. Kita pengen tahu feedback apa aja yang bisa masuk ke dalam acara ini gitu. Nih aku juga bareng-bareng isi ya.